Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam hari ini adalah malam yang spesial karena seperti yang sudah kita promokan 3 hari yang lalu, malam hari ini kita akan mengadakan eksklusif live bersama Bank BRI. Yeay! Tepuk tangan dong bapak-bapak ya ada di sini. Dan saya sudah bersama dengan Bank BRI. Saya perkenalkan dulu nih tamu-tamu saya, dan teman-teman juga harus menyimak ini sampai habis karena akan banyak sekali bertaburkan giveaway dan hujan hadiah. Dan tamu saya di sebelah kanan saya nih yang memakai baju warna orange, ada Bapak Andi H. Hasibuan selaku Indonesia Koridor Spesialis Ria Money Transfer. Tepuk tangan dong. Kemudian nih yang ganteng ada Mas Diki Agani selaku Remittance Representatif BRI Malaysia. Luar biasa banget malam hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar Bank BRI dan juga seputar Ria Money Transfer. Dan juga malam hari ini akan ada 8 orang yang akan beruntung mendapatkan pulsa senilai RM50. 50 ringgit ini adalah hadiah terbesar loh yang pernah diberikan oleh sebuah bukan sebuah tapi tamu-tamu saya yang pernah datang ke sini. Ini hadiahnya paling besar. Ada hadiah grand prize-nya juga lagi. Hadiahnya apa nanti ya, itu adalah surprise. Selamat malam Bapak-bapak, Mas-mas. Ya, malam Mbak. Terima kasih sudah hadir bersama kami, dan tentunya kebanggaan untuk kami semua di FB Rasa Radio Kuala Lumpur ini menerima kedatangan tamu-tamu yang keren-keren malam hari ini dan juga akan memberikan edukasi bersama malam hari ini. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Bank BRI ini ya, Bank BRI ini kalau kita di kampung-kampung, di daerah-daerah terpencil, saya dulu tinggalnya di kampung tuh, di Lampung. Lampung ya. Bank, ya udah pasti ingatnya Bank BRI gitu, di mana-mana gitu kan. Kalau sekarang mungkin istilahnya kalau udah tahun 2020 ini tempat yang nggak ada sinyal aja ada Bank BRI loh di situ. Betul. Ternyata Bank BRI ada di Malaysia. Boleh diceritakan nggak mengenai eksistensinya, keberadaannya selama di Malaysia ini? Mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu bahwa ada Bank BRI di Malaysia ini. Silakan Mas Diki. Ya, terima kasih Mbak Ika. Pertama kita ucapkan selamat malam juga buat, ini sebutnya apa Mbak, pendengarnya? Apa aja teman-teman, ya? saudara-saudara kita bebas di sini. Ya. Pendengar setia dari FB Rasa Radio di Kuala Lumpur. Di sini kameranya. Jadi semuanya. Yang ini. Nah, itu. Okay. Selamat malam, semoga teman-teman semuanya sehat-sehat semua, rezekinya dilancarkan. Amin. Amin. Oke, pertanyaannya Mbak Ika tuh sebenarnya menarik sekali, Mbak. Kalau kita di Indonesia ya, bicara di Indonesia, dulu tuh ada Pameo sebetulnya. Jadi ibarat kata dalam sebuah kabupaten atau kota gitu, yang wajib ada itu ada kantor wali kota, kantor pos, dan BRI. Pasti gitu ya. Dulu seperti itu. Jadi memang untuk di Indonesia, BRI itu memang tersebar hampir semua wilayah itu, termasuk yang remote atau wilayah-wilayah yang memang nggak terjangkau, itu kita insya Allah ada di situ. Pasti lo kayaknya iya, itu. Bisa dalam berupa BRI unit yang kecil itu. Iya BRI unit. Atau misalnya berupa, kalau sekarang ada namanya agen briling. Agen briling itu dia kayak warung, tapi dia itu sudah menjadi agen BRI. Agennya. Oh iya, saya juga pernah lihat tuh di warung-warung kecil. Betul. Gitu. Ada juga kan kalau mau kirim uang BRI bisa lewat sini. Betul. Gitu. Jadi dia bisa, jadi dia tuh bisa ngelayanin transfer, tarik duit pun bisa, macam-macam, buka rekening pun juga bisa. Itu kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia ini sebenarnya menarik karena memang banyak kawan-kawan kita di Malaysia ini masih bingung. Ada yang bilang BRI itu ada di Malaysia, ada juga yang bilang nggak ada. Kantornya itu ada di Coket, rata-rata biasanya bilang gitu. Benar. Kalau nggak di Coket, di Klang. Sudah ada loh yang WhatsApp itu. Di itu kantornya yang di Coket itu bukan sih Mbak? Ntar malam denger ya. Gitu. Saya diam gitu aja. Iya, jadi ada yang bilang di Coket, ada yang bilang di Klang, terus ada yang bilang nggak ada. Nah, jadi ini kesempatan ini mumpung kita lagi di sini, saya mau klarifikasi ya istilahnya. Nggak klarifikasi juga. Berasa artis deh klarifikasi. Iya, maksudnya gini Mbak, BRI itu eksis di Malaysia. Itu berupa representatif atau kalau bahasa kitanya itu perwakilan. Jadi kita berupa perwakilan khusus untuk remittance seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya cabangnya BRI itu di mana di Malaysia, itu memang nggak ada cabang. Maksudnya kantor, fisiknya gitu ya. Karena kalau kita bicara bank, bicara cabang, itu kan kalau bank itu kan layanannya itu ada simpan pinjam kan. Nah, kalau pinjam otomatis kita nggak ada kan di sini. Jadi memang kita nggak ada cabang branch ya. Kerja BRI di Malaysia itu secara fisik itu tidak ada. Tapi kita berupa representatif untuk
remittance ini terutama karena kan pangsa pasar di Malaysia ini kan terutama transaksi remittance ya seperti itu. Nah, cuman dalam artian begini, bukan berarti karena kita nggak ada kantor terus BRI-nya nggak ada gitu kan? Terus apa gitu? Enggak, karena sistemnya bisnis BRI di Malaysia itu adalah kita berpartner dengan perusahaan-perusahaan lokal, bekerja sama gitu ya, dengan perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Malaysia ini, terutama perusahaan-perusahaan remittance dan perbankan. Yang salah satunya Pak Andi ini. Betul sekali yang di sebelah Pak saya. Andi ini saya pernah ketemu 5 tahun lalu ya Pak ya, kurang lebih. Wajahnya masih seperti ini. Sekarang tahun 2020 juga nggak ada peningkatan. Makan boraks kayaknya. Iya. Maksudnya awet muda gitu awet ya. muda. Badannya begini-gini aja Mbak ya. Gitu-gitu aja ya Pak ya. Oke, gimana Mas? Nah gitu, jadi kita salah satunya seperti Ria Money ini adalah partnernya atau agennya, bukan agen juga, mitra kerjasama BRI di Malaysia. Itu kita untuk saat ini sampai hari ini kita ada, kalau tidak salah sebentar Mbak ya, ada sekitar boleh saya sebutkan ya, boleh, silakan. 12 partner aktifnya Ada BRI. 12. Betul, di Malaysia. Jadi ini teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ngirim uang atau mau buka tabungan rekening, silakan datangi perusahaan-perusahaan berikut nih yang saya bacakan ya. Yang pertama, Ria Money Transfer. Nah, contoh ciri-cirinya yang pakai orange. Sama nih kayak studio saya juga warnanya orange. Orange hitam, ini hitam orange. Oh iya benar. Kita udah tahu soalnya. Kita udah menyesuaikan. Oke, terus. Oke, itu Ria Money. Yang Ria kedua, Money. ada juga namanya Merchant Trade. Nah, terus singkatnya M-Trade, itu warnanya merah tuh biasanya, ada di mana-mana juga. Terus ada juga CBL Money Transfer, ada Placid Express, ada KL Remit, ada Golden KL Union, terus ada SMJ, Teratai, terus ada TML juga, ada NBL, ada Trenglo, dan ada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia. Terus juga ada EZ Money untuk di Malaysia Timur. Malaysia Timur itu berarti ada di Sabah Sarawak. Oh, sampai Sabah Sarawak juga ya kerjasamanya. Ada semua kita. Kita semua Malaysia ini udah kita cover. Alhamdulillah. Nah, malam hari ini nih telepon dari kita opening sampai dengan sekarang tidak putus-putus gitu ya. Kita nanti ya memberikan kesempatannya. Nanti kesempatannya teman-teman silakan untuk menghubungi kita di 0172650553 karena akan ada 8 orang yang beruntung yang masing-masing ini akan mendapatkan pulsa senilai Rp50 dan juga akan mendapatkan hadiah spesial dari Bank BRI. Ini hari ini juga saya pakai baju Bank BRI nih, kelihatan nggak? Pesan sponsor. Iya, pesan sponsor. Makasih loh, bajunya dikasih 3 lusin. Dijual dong. Oke, kalau kita kembali mengenai remittance, artinya ini penukaran uang ya Mas ya? Pengiriman uang, oke. Mengenai pengiriman uang ini, bagaimana sih cara-caranya kita untuk menggunakan layanan dari BRI Remittance ini? Ya, jadi karena kita ini teman-teman juga semuanya kita ini bekerja di Malaysia ya, dan kita mendapatkan gaji atau upah dalam bentuk ringgit, otomatis kita ada persoalan bagaimana sih caranya supaya ringgit ini bisa kita tabung ke Indonesia dalam bentuk rupiah. Nah, disinilah yang namanya produk kami namanya Brifast Remittance. Brifast Remittance. Betul, Brifast. Inilah Brifast Remittance ini sudah kita integrasikan, sudah kita aplikasikan dengan partner-partner kerjasama tadi. Nah, jadi teman-teman kalau ingin ngirim uang ke Indonesia, menabung buat pribadi atau mengirim untuk keluarga di rumah, tinggal datang aja ke tempat-tempat kiriman yang saya sebutkan tadi. Yang tadi ada 12 cabang tadi 12 itu cabang, ya. Datang ke sana, kalau misalnya belum pernah register sebagai member, register dulu. Nanti tinggal buat kiriman uang di situ. Oh, harus register dulu. Iya, biasanya untuk jadi member kita harus maksudnya untuk transaksi awal itu harus diregisterkan juga sebagai member di tempat itu. Oke, kalau buka rekening itu bagaimana caranya? Nah, bisa nggak sih kalau kita di Malaysia buka rekening Bank BRI? Bisa dong. Bisa ya? Bisa. Caranya gimana sih Mas? Jadi itu tadi Mbak, sama juga itu melalui partner-partner kita itu. Jadi ibaratnya gini, walaupun BRI nggak punya kantor sendiri ya di Malaysia ini, tapi kalau untuk pembukaan rekening, ibarat kata kita bisa ada puluhan tempat loh. Di mana aja bisa yang sesuai dengan agen resmi tadi itu ya. Mau dari atas, dari Penang sampai ke Johor, mau dari Sabah, Sarawak, mau dari utara selatan, semuanya kita udah cover. Jadi teman-teman kalau mau buka tabungan tinggal datang aja nih ke tempat-tempat ini, kayak gitu. Ada nggak sih logo-logonya Bank BRI gitu kan di 12 partner itu gitu. Jadi kita tahu ini partnernya nih yang resmi nih gitu. Betul. Ada pasti ya. Ada, biasanya mereka akan pasang. Yang paling logo yang paling besar dipasang itu, ini sedikit cerita aja, di daerah Penang. Mungkin teman-teman Penang yang pernah main ke Bukit Jambul Express. Bukit Jambul Mall, Bukit Jambul. Oke. Pernah itu saya pernah ya. Itu malah teman-teman di sana itu tahunya itu BRI Penang.
Oh, itu BRI Pineng. Padahal itu kantor siapa? Itu Partnernya? Placid Express. Oh, itu Placid. Tapi orang nyebutnya sudah biasanya BRI Pineng. Karena memang di lokasinya itu kita pasang BRI-nya gede. Branding BRI. Branding banget gitu ya, mencolok mata. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih Mas kok nggak ada kantornya gitu? Karena itu balik lagi ya Mbak ya, itu kan keputusan bisnis ya dari company. Karena memang karena kita belum masuk ke full banking operasional kayak simpan pinjam segala macam, dan hanya fokus di remittance. Jadi kalau dari keputusannya BRI, lebih baik kita bermitra dulu dengan perusahaan-perusahaan sudah ada di Malaysia. Oke. Karena kan memang kalau misalnya kita harus bikin kantor bangunan ya. gitu Satu ya. Malaysia ini kan luas, kan nggak mungkin kita satu aja kantornya. Harus bikin di sana, bikin di sini kan. Ada berapa negeri sini kan ada? Iya kan? 11 ya? 11. Iya. 11 kan, jadi harus itu pun negerinya besar-besar gitu kan. Kan nggak mungkin satu lagi cuma satu kan. Betul. Nah, jadi lebih mudahnya menggunakan partner. Betul, ini gitu udah ya. ada nih. Nah, panel-panel kan udah existing. Jadi daripada kita bangun dari awal, kita memanfaatkan channel dari partner-partner kita ini sebagai perpanjangan tangan kita untuk menjangkau teman-teman semuanya. Kayak gitu. Lalu kalau misalnya kita tidak punya rekening bank BRI di Malaysia, kita mau kirim uang, itu bisa nggak sih melalui partner resminya BRI ini? Bisa. Bisa juga. Bisa juga. Tapi lebih baiknya kita mempunyai rekening sendiri gitu ya. Karena itu tadi, kalau ibaratnya kalau punya rekening BRI ya kita bisa, istilahnya layanan kita bisa jamin seperti itu. Nah kalau misalnya, tapi layanan BRI Fast Remittance kita tadi itu untuk pengiriman uang melalui partner kita itu kita tidak membatasi harus ke BRI ya, tidak. Jadi kalau misalnya teman-teman punya rekening bank lain, monggo aja, silakan aja. Boleh aja gitu ya. Boleh aja. Tapi memang di belakang itu nanti kan sistemnya BRI yang dipakai untuk mengirimkan. Tetap BRI juga gitu ya. Gitu. Kemudian bagaimana caranya kita ingin membuka rekening bank BRI di Malaysia? Syarat-syaratnya gitu, apa aja yang harus dibawa, bayar berapa gitu. Kalau untuk syarat sebenarnya gampang banget gitu loh. Tinggal ada syarat yang macam-macam, cuman bawa paspor sama KTP aja udah. Paspornya harus berlaku. Betul. Ada permit. Permit nggak harus. Permit nggak harus ya. Yang penting paspornya masih aktif. Betul. Atau KTP-nya masih aktif juga. Kalau nggak punya paspor, KTP aja atau SIM aja gitu. Kalau kita harus ada dua-duanya sih. Harus ada dua-duanya. Karena untuk itu tadi kan, kalau masuk ke Malaysia kan memang harus ada bukti atau juga identitas diri. Betul, gitu kan, dan identitas diri yang berlaku di Malaysia adalah paspor gitu ya. Oke. Gitu. Kemudian kalau misalnya di BRI Malaysia ini kita bisa datang ke cabang-cabangnya atau juga partner resminya yang ada 12 perusahaan tadi. Kita langsung masuk, nanti bagaimana caranya kita mau menggunakan layanan dari BRI Fast Remittance ini? Ngomong dulu atau nanti otomatis mbak-mbaknya, kakak-kakaknya ada di konter akan otomatis. Jadi nggak perlu bingung celingak-celinguk gitu kan? Gimana? Nggak ada passwordnya kok. Atau ngisi-ngisi formulir gitu nggak? Kalau di sini namanya borang ya. Borang. Kalau borang pasti, karena kan mau transaksi finansial, jadi memang harus ada bukti nih bahwa dia memang menginstruksikan itu. Itu buktinya di borang, memang harus isi borang dulu. Tapi kalau misalnya pakai apps ya Pak Andi ya. Oh, ada aplikasinya. Ada juga. Pakai apps beda lagi. Nanti di appsnya atau di webnya untuk pengisian ininya. Data dirinya. Data diri ya. Jumlah yang mau dikirim segala itu. Jadi tinggal datang aja, udah tinggal kirim uang. Simple banget gitu ya. Gitu, nggak usah harus nggak ada. Dan itu dijamin aman, pasti. Uangnya sampai ke orang tua gitu kan, yang ada di pelosok-pelosok itu gitu. Tapi kalau orang tuanya di kampung nggak punya rekening, boleh nggak sih ngambilnya pakai cash gitu ya? Boleh. Oh, itu bisa. Bisa juga. Ini salah satunya nih Pak Nusainin, Pak Andi. Bagaimana Pak Andi ini? Kan banyak tuh Pak pertanyaan-pertanyaan mengenai itu. Betul. Kebetulan BRI Fast ini dia punya dua option, Mbak. Yang pertama itu bisa langsung masuk ke rekening BRI sendiri yang punya rekening. Kalau yang tidak punya rekening, orang tuanya di kampung kan, orang tua dulu orang tahu tua zaman dulu mana taunya megang cash, ngambil pakai KTP gitu kan. Iya, betul. Itu ada option untuk cash payment. Oh, cash payment. Iya, itu kita langsung ngambil di bank BRI sendiri langsung. Cuma kita dari pengirim dari sini, sendernya itu cuma mengasih PIN. Jadi nanti waktu mengirimkan duit, pengirimnya itu akan mendapatkan PIN. Kalau di RIA itu ada 11 angka. PIN-nya inilah yang akan dikirim ke penerima di Indonesia, dan penerima Indonesia yang di Indonesia itu datang langsung ke Bank BRI dengan membawa PIN-nya ini yang 11 angka itu dan identitas dirinya.
Itu saja. Itu saja. Uangnya didapat. Langsung. Ada potongan nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi utuh dikirim Utuh. dari sini 2 juta, orang tua nerimanya 2 Iya. juta gitu. Kalau misalnya nggak ada cabang unitnya Bank BRI di kampung, adanya yang seperti tadi tuh BRI Link gitu ya. BRI Link. Itu boleh juga nggak sih ngambil di situ? Kita lagi pengembangan ke sana. Sebenarnya pengembangan sudah selesai. Dulu saya sendiri mengembangkan, cuman Keren. waktu masih di sana. Sombong. Nggak nostalgia. Angkuh ya. Nostalgia, Pak. Oke, terus? Cuman kita kalau nggak salah itu lagi proses perizinannya. Karena kan itu kan layanan harus dapat izin dulu kan dari BI, dari OJK segala macam. Jadi lagi proses lah. Kayak gitu. Kemudian layanan dari Bank BRI di Malaysia ini selain pengirim ngirim uang gitu ya. Betul. Terus juga bisa pembukaan pembuatan rekening baru. Bisa nggak sih kalau kita sudah punya rekening dari Indonesia sampai sini, kita mau ada masalah-masalah seperti kayak PIN-nya hilang, kartunya rusak, kartunya hilang, itu ada nggak sih begitu banyak, solusinya bagaimana? banyak. Contohnya apa aja yang sering itu yang- dikeluhkan biasanya teman-teman kita di Yang sini? sering dikeluhkan nasabah kita di sini itu pertama kartu ATM-nya expired. Oh iya Iya. benar, Iya. karena kan nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Oke. Udah 5 tahun mungkin nggak pulang-pulang. Nah itu kita bisa bantu untuk ganti kartu baru di sini. Terus ada lagi masalah terblokir. Oh, Terblokir keblokir biasanya PIN-nya setelah ya, ATM-nya. PIN. Oke. Iya. Kalau PIN itu kan kalau misalnya kita lupa tuh 3 kali udah langsung keblokir. blokir. Aha. Jadi tipsnya tuh kalau lupa tuh jangan paksa. Mending 2 Mending kali. inget-inget aja dulu. Udah, Ulang istirahat lagi besok dulu, ya. ulang lagi besok, ingat-ingat dulu, tidur, ingat-ingat dulu. Bener ya, jangan dipaksain. Kok nggak bisa-bisa nih, kok nggak bisa-bisa Iya, gitu ya. Nanti dia akan terblokir. Nah, Oke. Kemudian terus ada lagi permasalahan ini kartunya nggak bisa tarik atau nggak bisa cek saldo. Nah itu juga bukan banyak sih, karena di BRI kan kita karena kita ini ada di Malaysia, khusus untuk nasabah yang ada di Malaysia dan seluruh luar negeri lah, kita standar keamanan kan lumayan tinggi kalau dari BRI, Mbak. Jadi untuk menghindari teman-teman juga dari scammer. Ingat nggak dulu yang lagi ingat yang duitnya hilang, tiba-tiba dicek kok nggak ada Betul. gitu. Itu kan dulu kan lagi musim banget nih namanya scammer kan. Terutama apalagi kita yang ada di luar Indonesia itu kok ibaratnya kan tuh sasaran empuk gitu loh. Banget. Banget kan? Target basah Target banget basah ini. karena kalau udah kena mau kemana? Ngadunya Ngadu kemana? kemana gitu. Nah, makanya dari BRI itu memutuskan untuk supaya keamanannya itu ditingkatkan. Jadi salah satu caranya adalah kartu itu kalau memang mau dipakai di luar negeri termasuk di Malaysia ini harus nasabah ini harus request dulu untuk dibukakan akses. Oke, Kayak gitu. sebelum datang ke Malaysia atau sudah di Malaysia Bisa di biar sini. itu? Oh, bisa di sini. Caranya? Gitu. Caranya tinggal WhatsApp aja atau telepon ke nomor hotline-nya Brifas. Brifas Remittance. Malaysia. Yes, Nomornya betul. berapa dari tadi nih? Mau ngadu telepon aja kita. Mau kartu rusak ngadu aja. Ini nomor Iya. teleponnya berapa nih gitu. Mention aja ya, langsung aja. Boleh, ya. boleh. Iya. Di 010 250 2335. Oke, boleh diulangi sekali lagi, Mas? 010 250 2335. Oke. Itu ada di fanpage-nya Brifas di Facebook. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman nih yang mau juga melihat atau juga tahu perkembangan terbarunya dari BRI Fast atau Brifas sih ngomongnya ini? Brifas Remittance, bisa ke fanpage-nya, itu ada Brifas Remittance. Di situ ada tuh tadi saya ngelihat ada video-video cara untuk buka cara untuk cek saldo, cara untuk tarik tunai gitu Iya, kan. betul. Ternyata kita kalau punya rekening BRI di Indonesia, kita sampai di Malaysia kita tuh bisa tarik tunai juga. Betul. Dari Malaysia keluarnya ringgit. Nah. Bukan rupiah, Bukan rupiah ya. Di mana aja sih kita bisa menarik uang kita di Bank Malaysia ini atau di ATM mana saja? Sebenarnya hampir sebagian besar bank ATM di Malaysia ini udah bisa, Mbak. Hampir semua. Hampir semua. Saya mention ya beberapa, misalnya CIMB, Alliance Bank, UOB, Public Bank, HBC, RHB juga hampir semua lah. Karena ada ininya ya, ada Visa atau Ada, Mastercard-nya gitu sih. Mastercard. Oh, Mastercard. Mastercard. Kalau ada logo Mastercard ya di mana-mana bisa gitu kan. betul. Dan hampir semua ATM itu bisa gitu kan Mastercard. Betul. Nah, kemudian kalau kartu hilang itu bagaimana? Kartu rusak itu ngadu juga ke nomor hotline ini. Iya, boleh Itu aja. ke Mas Diki langsung. Iya. Nggak repot gitu satu Malaysia diladenin, Mas. Ya kalau lagi repot ya minta tolong orang dulu. Oke. Itu bagaimana caranya, Iya. prosedurnya kalau kita yang pertama dulu deh, kalau kartunya expired nih gitu, bagaimana? Kalau kartu expired memang
kita tuh ada tempat-tempat tertentu ya Mbak ya, lokasi-lokasi tertentu untuk pengurusan after sales kayak gitu. Jadi nggak bisa nih, kalau kan tadi kan kita punya 12 partner tuh, nggak bisa semua cabang itu buat gini, memang nggak bisa. Ada lokasi-lokasi tertentu. Nah, Di mana saja itu? kalau di Selangor KL ini di ini apa namanya, Cokit itu, KL Remit Oh, Cokit. itu yang namanya BRI Cokit itu di situ. Atau yang di Klang, KL Remit Exchange di Klang. Nah, itu memang bisa. Berapa lama ininya proses kita sampai dapat kartu yang baru yang aktif tuh berapa lama? Itu sebenarnya prosesnya itu sama kayak buka rekening. Nah, ini informasi juga, pembukaan rekening di BRI di Malaysia ini dia akan memakan waktu dalam 2 minggu. 2 minggu. Kaget kan? 2 minggu kerja? Enggak. Semua hari lah. Oh, semua hari. kerja. 2 minggu lama banget. Teman kaget kan ya? Iya. Nggak, jadi gini, sebenarnya lamanya itu bukan karena kenapa, tapi karena pembukaan rekening itu memang dilakukannya di Indonesia. Oke, jadi di sini daftar, prosesnya Betul. semua dari di Indonesia. Betul. Gitu ya. Jadi buku sama kartunya itu dikirim tuh langsung dari Indonesia. Oke, Kayak jadi gitu. kayak kita yang di Indonesia itu bukunya yang warna biru itu. Enggak, sekarang warnanya dongker. Oh, iya biru dongker kan maksudnya. Abu-abu, sorry. Saya orang lama banget buku BRI-nya itu warna Oh, biru. yang lama ya. Terus yang lama namanya Simpedes lagi. Pedes itu. Iya, simpenan apa namanya? Pedesaan. Simpanan pedesaan. Ketahuan saya tinggalnya di pedesaan kan. Enggak, kalau di Malaysia kita bukannya Britama. Oh, Britama. Iya, Oke. Britama. Kemudian kalau buka rekening baru prosesnya 2 minggu. Kalau kartunya juga hilang atau expired, Sama. semuanya juga 2 Sama, minggu. sama. Kalau PIN-nya juga nggak bisa ambil, ATM-nya keblokir 2 minggu juga. Kalau ATM keblokir itu memang karena harus ganti kartu. Oke. Gitu. Ada nggak sih Mas kita bisa nelpon gitu, kayak kita di Indonesia kan ada nomor teleponnya yang kita ngomong sama robot dulu gitu, baru ke Customer mbak-mbak service. besok ke, Iya. ke customer service-nya. Di sini nggak ada ya? Customer service sama di sana juga. Langsung telepon ke Indonesia juga sama aja. Boleh sama Boleh, aja boleh, ya. sama aja. Oke, kemudian apa namanya? Saya ngelihat juga nih di Facebook itu ada mudik bareng. Iya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan kayak ada futsal gitu kan, terus juga ada apa namanya? Donor darah gitu ya. Banyak banget ya kegiatannya BRI di Malaysia ini. Ini tujuannya apa sih sebenarnya? Iya. Jadi karena apa Mbak? Selain bisnis ya, selain bisnis, kita di BRI ini karena kita ini BUMN, jadi kita juga ada kayak misi lah. Jadi kita bagaimana caranya supaya kita mensupport kegiatan komunitas-komunitas warga negara Indonesia di Malaysia. Salah satunya yang mungkin ya kayak yang Mbak Ika mention tadi. Jadi komunitas-komunitas itu udah banyak nih di Malaysia ini sebenarnya yang Banyak kita pernah kita banget, support gitu. Oke. Ada yang futsal kayak donor darah, terus ada acara-acara pengajian, acara kadang ada Seminar gitu ya. terus pengajian akbar yang di lapangan kayak gitu. Itu Tablik semuanya- akbar tablik gitu akbar ya. Itu semuanya kita support. Jadi selain kita berbisnis, kita juga ada sisi sosialnya lah di sini untuk support teman-teman Yang berkegiatan gitu ya. asal positif. Betul. Gitu. Terus mudik bareng itu program apa iya. itu? Kalau mudik bareng itu sebenarnya program tahunan dari tahun 2009 kalau saya nggak salah. 2009 berarti sudah 11 tahun dong. Iya. Mudik- Kecuali 2020 ya. Iya, nggak bisa orang kita keluar Malaysia juga nggak bisa ya. Jadi mudik bareng itu adalah apresiasi dari BRI kepada nasabah-nasabah setia yang ngirim uang dari luar negeri. Jadi nggak hanya Malaysia nih, Mbak. Semuanya itu ada dari Hong Kong, ada dari Taiwan, ada dari Arab Saudi, UAE, semuanya. Jadi di momen event mudik bareng itu kita ini istilahnya memberikan tiket mudik gratis lah buat nasabah-nasabah Oke. setia kita. Bukan mudik jadwalnya sama terus pergi bareng-bareng gitu enggak. Ternyata dibayarin ya sama Oh, BRI. iya. Kirain itu datang aja kita Dan- bareng-bareng, ntar enggak. kita mudik sama-sama yuk. dan Gitu. nggak cuma dibayarin tiket lah ya, Mbak, ya. Nyampe di Jakarta nanti kita inepin dulu nih di hotel bintang 5 biasanya. Hotel lagi Iya nginep, dong. akomodasi lagi, terus dikasih semuanya dari atas sampai bawah biasanya. perawatan, salon. Dari atas sampai bawah. Bahaya dong. Udah seneng banget. Ya maksudnya kita kasih topinya, bajunya, Oh, jaketnya, oke. Koper, tasnya, tas Jadi biar gitu dia ya. pulang tuh gagah gitu loh. Gitu. Dan BRI banget gitu ya. Dari banget. Wow banget ya, wow banget. Wow banget gitu. Iya. Itu caranya bagaimana bisa mendapatkan kesempatan mudik gratis atau mudik bareng bersama Biasanya- Bank BRI? Kalau biasa di hari normal ya di luar 2020 lah. Iya. Ya Biasanya, insya Allah iya, tahun depan 2021 atau insya Allah lah ya kita adakan lagi. Itu kalau udah deket-deket mau puasa, itu biasanya kita udah sebar tuh flyernya, informasinya bahwa kita akan Pengumumannya gitu buka ya. apa namanya mudik bareng ini. Jadi teman-teman nanti harus daftar dulu, nanti kita akan pantau
transaksinya lumayan banyak apa enggak. Jadi karena yang akan kita kasih itu ya yang memang berhak gitu ya. Berhak itu kan dalam artian memang dia paling setia gitu loh. Transaksinya paling banyak, paling rajin nabung, paling loyal dari dulu. Nah, makanya kita kasih reward lah. Gitu. Dan tiketnya itu nggak cuma sampai Jakarta ya, Mbak. Sampai kampungnya. Sampai depan rumah. Sampai depan rumah. Kok bisa sih kalau rumahnya di pedalaman banget gitu gimana? Jadi karena kan gini, nanti kan sampai Jakarta nih, kan naik pesawat dari sini, dari mana-mana lah, dari Hong Kong segala pesawat sini. Nah, nanti kan dilanjutkan ke daerahnya, misalnya ke Indramayu atau misalnya kadang naik bus atau disambung naik taksi lagi gitu. Dari Jakarta itu kita udah sediain bus. Ada bus, ada travel. Kalau misalnya ke Jawa Barat biasanya kita ada travel tuh. Udah kita siapin, jadi diantar sampai ke sananya. Sampai depan pintu, sampai selamat gitu ya. Dipastikan selamat keren dong. Banget loh. Gitu. Jadi itu ada kesempatan ya untuk nasabah-nasabah Bank BRI yang di Malaysia untuk mengikuti program gratis ini. Karena kan kita juga pengen program mudik bersama gitu. Betul. Karena kan selain kita nabung juga ingin keamanan dan ya masa sih BRI ngasih apa-apa gitu kan. Iya betul. Terus kita boleh ke Pak Andi ya. Boleh. Pak Andi, ini bagaimana caranya jika kita ingin register awal ya untuk mau kirim uangnya ke rekening BRI yang di Malaysia? Sebelumnya ya saya dari Ria, salah satu partner bisnisnya BRI yang ada di Malaysia. Sebagai tempat pengiriman uang untuk teman-teman yang bekerja di sini, syaratnya cuma mudah. Kalau untuk pertama kali itu cuma bawa dokumen dia, entah itu paspor saja, nggak mesti ini ya, nggak mesti yang ada permit. Soalnya kita bukan imigrasi. Betul. Nggak, soalnya terkadang teman-teman pada takut kan, Pak, saya nggak ada izin tinggal, izin kerja, tapi paspor saya masih 3 tahun lagi nih. Gitu. Soalnya teman-teman image-nya kadang-kadang di teman-teman kita ini bahwa tempat pengiriman resmi ini resmi juga semuanya gitu. Yang harus yang punya permit, yang harus punya dokumen yang lengkap lah gitu ya. Padahal tidak, kita jadi sesuai dengan karena kita tempat pengiriman yang resmi dan kita mengikuti aturan yang diberikan oleh BNM Bank Negara Malaysia. Makanya untuk pengiriman uang, nasabah itu harus membawa dokumen dia, entah itu yang original, entah itu fotokopinya. Sampainya ke salah satu cabang kita, contohnya di Coket, mereka akan dikasih satu form, untuk ngisi data diri mereka sebagai pengirim dan data penerima yang di Indonesia. Biasanya kalau data penerima itu cuma nama dan nomor rekeningnya dan bank apa, itu saja Mbak. Itu aja. Dan setelah itu dia cukup ngasih duit berapa yang dia mau kirim, dan dalam hitungan menit lah, instan lah, itu duit akan sudah sampai ke rekeningnya dia. Pasti. Soalnya sistem yang kita pakai itu sistem BRI. Makanya kita sudah host to host sama BRI. Makanya nggak ada katanya nyampe dalam 1 hari 2 hari, nggak. 24 jam, 3 hari gitu kan. Sabtu Minggu gitu juga tutup. Lalu Ria Money Transfer ini sudah berapa lama sih Pak ada di Malaysia? Kalau untuk saya bicara historinya sedikit ya, mengenai sejarahnya. Jadi Ria ini sebetulnya dulunya, kalau Mbak pernah dengar juga, dulu namanya pertama kali itu IME. IME. Tahu saya. Ya, itu dia masuk Malaysia tahun 2001. IME itu masuk Malaysia tahun 2001, tapi mulai membuka untuk pengiriman ke Indonesia itu tahun 2005 atau 2006. Kemudian tahun 2015 diambil alih oleh Ria. Nah, makanya sampai sekarang kita masih masa transisi juga. Makanya kadang di kantor-kantor cabang Ria itu masih ada nama IME. Nama IME. Soalnya kita masih perbaikan juga lah ya. Betul, renovasi gitu. betul Mbak. Jadi kadang-kadang kan nasabah tahunnya masih IME. Padahal kan dia sekarang sudah diakuisisi oleh pihak Ria sendiri. Lalu lokasinya Ria ini ada di mana saja? Lokasi kita di setiap negeri sampai Sabah Sarawak kita ada, Mbak. Jadi mudahnya kalau untuk teman-teman Indonesia yang ada di sini, kalau ingin mengetahui lokasi detailnya kantor cabang Ria itu, langsung aja kunjungi webnya kita, online.imeremit.com. Itu nanti di sana langsung ada option to branches. Kantor cabang. Nanti tinggal pilih negerinya mana. Yang Selangor nanti akan muncul semuanya.
Oke. Jadi masuk aja ke web itu, nggak perlu login apa dan yang Nggak lain. perlu daftar-daftar Nggak. register gitu ya. Register itu kalau untuk Kirim mau uang. ngirim online. Pengiriman uang secara online. Tapi kalau hanya untuk mengetahui rate, habis itu tukaran, mengetahui kantor cabang, cukup nanti ada pilihan kantor cabang, pilih negerinya, akan muncul langsung semuanya. Oke. Dan setakat ini kita sudah ada 76 kantor cabang seluruh Malaysia. 76 Ya, banyak banget itu ya. kantor cabang, Mbak ya, belum termasuk agent kita. Oke, kalau agent lebih banyak lagi Lebih banyak gitu lagi, ya. iya. Ini kalau mau ditanya lagi soal jadi agentnya gimana, ini gimana lama lagi Lama, kan. betul. 1 jam nggak cukup nih nanti. Lalu Pak, kalau yang terdekat nih di Kuala Lumpur, yang terbesar di mana kantornya? Yang terdekat kita yang terbesar ada di di apa? Kota Raya. Ataupun di Medan Pasar, ataupun di Chowkit sendiri kita juga ada outlet kita di Chowkit. Habis itu di Batu Cave juga ada kita, di Selayang ada. Yang kalau habis itu kalau mau yang di daerah Subang, di Subang juga ada, di Sungai Buloh kita ada. Hampir di setiap daerah kalau di Kuala Lumpur ini kita ada, Mbak. Di setiap kabupaten kecamatannya Iya. pasti ada gitu lah ya. Gampangnya gini aja Mbak, kalau misalnya mau tahu lokasinya Aimi itu ya, ketika aja di Google misalnya di Pucong nih, Ria Pucong gitu, pasti Iya, keluar. keluar ya. Pasti keluar Iya. ya Pucong atau Ya mana lagi Cokit ada. oke. Ketika aja di Google kayak gitu pasti keluar. Nah, kemudian kalau misalnya saat ini kan ini masih alhamdulillahnya PKPB sudah dicabut gitu kan. Iya. Tapi kan orang masih akhirnya parno lagi nih gara-gara corona, males mau keluar. Bisa nggak sih Iya. kita online Oh, gitu bisa. pakai aplikasi gitu? Bisa. Bisa ya. Bagaimana caranya? Monggo Pak. Kalau untuk di Ria sendiri, Mbak, kalau untuk pengiriman online, seperti yang saya bilang sebelumnya, tinggal masuk ke web kita, online.imeremit.com. Oke, nanti di sana kalau untuk yang pertama kali login, sign up dulu, biasalah kita daftar dulu kan, daftar dulu seperti biasa. Sampai nanti dia akan minta semua data pribadi kita, detail kita. Selepas itu kita akan set up kita buat sendiri password kita untuk login. Oke, setelah kita melalui proses itu, kita perlu datang ke salah satu kantor cabang yang terdekat Oke. untuk verifikasi data. Tapi ini datang terus atau boleh hanya satu kali saja? Sekali saja. Cukup satu kali Hanya ya. untuk pertama kali saja, Pak, untuk verifikasi data. Bahwa betul itu Anda gitu ya. Betul. Jadi dengan kita datang ke salah satu kantor cabang kita, bawa kalau kita paspor kita, pihak staf kita ini kantor cabang akan ngelihat, menyamain betul nggak nih Fotonya, mukanya gitu betul. ya. Setelah diverifikasi udah Mbak dan atau teman-teman yang lain sudah bisa mengirim uang kapanpun, entah itu tengah malam, asalkan syaratnya cuma satu, kita punya internet banking Bank Malaysia. Bisa nggak kalau di cash deposit gitu? Cash deposit nanti ada option lagi, Mbak. Kalau itu untuk, jadi kita ada option juga untuk teman-teman yang mau mengirim itu, bisa kita ada option namanya teleremit. Jadi contohnya begini, contoh mudahnya, Pak Diki mau ngirim uang, dia kirim detailnya dia, nama dia sebagai pengirim, nomor paspornya dia, habis itu nama penerima sama nomor rekening penerima, WhatsApp ke saya, contohnya ya, WhatsApp ke nomor, kita ada nomor hotline-nya juga nanti, WhatsApp ke nomor hotline itu, kemudian sekalian sama bukti pengiriman ke salah satu rekening IME. Oke. Tapi yaitu yang bisa untuk yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi teleremit ini hanya existing customer kita, Mbak. Yang belum pernah ya nggak bisa Nggak gitu bisa, ya. soalnya datanya belum ada di sistem kita. Dan untuk verifikasi itu kan mesti datang ke salah satu kantor cabang kita. Betul. Soalnya regulasi dari Bank Negara Malaysia yang begitu. Oke. Kemudian kalau kita mau kirim uang, itu setiap pengiriman bayarnya berapa? Oh iya. Kalau untuk service charge, kalau di counter ya, datang ke kantor cabang kita, berapapun ngirimnya cuma RM10, Mbak. Ngirim 50 juta, 100 juta Iya, itu flat. sama. Flat fee. Flat fee dah RM10 aja. Oke. Bahkan kalau untuk online, untuk first transaksi pertama kali itu free of charge. Gratis. Gratis. Yang nggak kedua biasa, bayar. 10. Dan terkadang itu juga tergantung lokasi Mbak. Ada lokasi-lokasi tertentu yang fee-nya mungkin bisa di bawah RM10. Karena Ya trendnya di sana segitu Lihat rata-ratanya. market. lihat Lihat marketnya. Iya. Seperti hari ini misalnya kita mau kirim uang, rate-nya berapa nih?
Sekarang berapa, Pak? Hari ini 29 berapa? 290, Pak. 290 per 1 Per juta. 1 juta. Ditambah 10 ringgit jadi 300. 300. Langsung orang tuanya dapat nih gitu Iya, kan. Oke, kayaknya ini mudah banget kan, dan karena partner resminya Bank BRI ini ada di mana aja, tentunya sudah banyak yang menggunakan fasilitas-fasilitas dari BRI Ya. BRI Fast Dan Remittance. yang tadi Pak Andi jelaskan itu hampir semua partner kita sudah ada yang seperti itu. Jadi untuk online itu hampir semua partner kita sudah bisa kayak gitu. Semua bisa menggunakan Iya, online, tapi yang penting bisa. pertama harus datang dulu Iya, gitu untuk kan. verifikasi dirinya. Oke, sekarang kita nonton dulu yuk video dari teman-teman kita yang sudah pernah menggunakan BRI Fast Remittance. Ini dia videonya, kita saksikan bersama-sama. Teman-teman TKI, kita sudah bekerja di luar negeri, nggak selamanya kita akan bekerja di luar negeri. Jadi sisihkanlah sebagian gaji teman-teman TKI untuk ditabung, dan jangan lupa tabunglah di BRI. Karena apa? Karena BRI itu milik rakyat Indonesia. Jadi lebih merakyat, jadi dia lebih aksesnya lebih mudah, lebih gampang, dan layanannya pun lebih memuaskan dan aman. Merakyat. Kenapa saya artikan merakyat? Di desa-desa, di pelosok-pelosok semua Bank BRI sekarang tersedia. Apalagi ATM-nya. Semuanya sampai ke pelosok. Dan saya yakin BRI yang terbaik. Uang tak sampai 10 menit uang sudah diterima di tabungan orang tua saya di kampung, dan tidak ada potongan biaya sama sekali di Indonesia. Saya sebagai warga negara Indonesia yang kerja di luar negara menyarankan supaya semua kawan-kawan saya menabung dan mengirim uangnya ke Bank BRI lewat agen-agen resminya. Alhamdulillah. Itu tadi adalah video yang dimana para saudara-saudara PMI kita yang ada di seluruh dunia, tadi ada dari Arab Saudi, Betul. terus juga ada dari Hong Kong, Taiwan. Kemudian juga ada Pak Sunarto dari Kenal ya, Mbak, ya? Kenal. Tadi kenalan soalnya. Dari Kelang itu. Dari Kelang. Oke, asal Banyuwangi juga pakai BRI Fast Remittance. Masa teman-teman yang Banyuwangi lain juga nggak ikut-ikutan Pak Sunarto, ya nggak? Nah, kemudian kalau misalnya kita nih Mas, seperti kemarin itu banyak juga waktu saya mengumumkan akan ada ngobrol bareng dengan Bank BRI ini, ada yang nanya dari Kelantan. Dari Kelantan itu nanya kalau mau buka rekening Bank BRI, mereka tuh nggak bisa keluar dari kongsi itu. Oh, gitu. Bisa nggak sih orang BRI itu datang ke sana gitu? Nanti saya kasih nomornya kalau misalnya bisa. Iya, boleh. Bisa tapi ya. Kita bisa diskusikan di belakang sih, Mbak. Oh, bisa diskusikan di belakang ya. Karena Artinya kan kita kan itu tadi kan kita memanfaatkan jaringannya partner kita. Jadi kita harus cek dulu kesiapan partner yang di sana. yang di Kelantan, Yang di Kelantan, gitu. ya, kayak gitu. Kalau yang di Kelantan bisa, mungkin kalau banyak nih ya teman-temannya, ada 20 orang, 30 orang gitu kan, itu bisa jadi Iya. setiap bulan jadi nasabah Biasanya tetap juga, gitu kan ya. biasanya juga kita memang seperti itu biasanya. Oh, ya, biasanya Di begitu. lokasi lain juga kita seperti itu. Istilahnya kita nggak hanya menunggu ya, tapi kita juga jemput bola biasanya kayak Oke. gitu. Nah, tapi khusus Kelantan nanti kita cek dulu kesiapan dari partner Iya, kita karena di sana. mungkin karena di sana juga susah, akhirnya Iya. WhatsApp inbox ke FB Rasa Radio, tanyain gitu. dong sama Iya, Bang iya. BRI, bisa nggak sih kita buka rekening tapi kita nggak bisa ke KL gitu. Ada Oh, iya nggak dong. Bang BRI di Masa Kelantan katanya. buka rekening harus ke KL kan? Makanya. Dan yang ada uangnya nggak ditabung-tabung, banyak tuh mungkin kan di dan tengah numpuk ya. hutan dan Nah. numpuk jamuran jangan-jangan. Di bawah bantal. Di bawah Di bawah bantal. Kita udah boleh menerima telepon belum sih? Boleh. Boleh ya. Oke, untuk teman-teman semua nih yang ingin menghubungi Mas Diki atau juga Pak Andi, jika ada pertanyaan, kita mempersilakan Anda untuk menghubungi kami di 0172650553. Sudah ada penelpon nih. Halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ika. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Mas? Halo. Mas. Iya, Iya. iya, halo. Ini kan ada tamu-tamu kan nggak kenal dengan penelponnya, harus menyebutkan nama dong. Oh iya, benar-benar Iwan. Iya. Mas Iwan di Pineng. Pineng. Selamat bergabung nih dengan BRI Fast Remittance dan juga Ria Money Transfer. Apa yang ingin disampaikan? Jadi gini, Mbak Ika, yang mau saya tanyakan sebenarnya
kalau untuk masalah registrasi awal, itu kan kalau di Pineng sendiri sebenarnya ada sudah cabangnya itu di Bukit Jambul, arealnya namanya Bukit Jambul. Itu ada Terus, BRI Pineng itu ya? BRI Pineng. Terus kalau untuk daftar di situ itu memang syaratnya kita harus sering ngirim di situ. Katakanlah kategori minimalnya adalah 3 kali ngirim, baru kita boleh registrasi, tidak langsung. Oh ya? Gini, benar. Nah, jadi gimana 3 kali kirim baru bisa register gitu ya? 3 kali kirim, jadi nggak peduli 3 kali itu. Gini mungkin ya, kalau nggak salah 3 kali itu dalam 1 bulan sekali gitu loh, 3 kali. Nah, setelah karena kan 3 bulan berarti, jadi 3 bulan, di bulan keempatnya baru kita bisa bikin apa namanya itu ATM-nya, baru bisa bikin buka. Kata siapa itu nih, ada Bang BRI-nya langsung. Coba Mas Diki diklarifikasi bagaimana, katanya 3 kali kirim baru bisa buka rekening loh, nggak boleh sekali datang buka rekening. Gimana ya nih? Saya juga baru dengar ini. Iya. Nah, terus permasalahannya sampai sekarang jadi nggak ngirim pula. Jadi nggak ngurus itu karena apa? Karena dulu itu kan ada keterbatasan pergerakan PKP itu kan. Jadi akhirnya ya nggak memenuhi, baru ngirim 1. Habis itu yang kedua ketiganya udah nggak pernah ke sana lagi karena memang ada keterbatasan, waktu itu kan balik PKP lagi. Pahami Pak, tahu sudah tahu maksudnya pertanyaannya. Begitu saja Pak Iwan. Terima kasih. Ada yang kedua. Ada Ria tadi. Ria itu apa, saya nggak tahu, belum paham. Oke, nanti akan dijelaskan ulang ya. Baik, terima kasih Mas Iwan. Silakan Mas Diki klarifikasi. Katanya nggak bisa tuh. Harus 3 kali transaksi dulu baru bisa buka rekening. Gitu. Kalau dari saya mungkin kita perlu untuk cross check lagi ya informasinya, baik dari saya sendiri maupun dari Pak Iwannya sendiri. Coba ditanyakan lagi ke bagian teller di dalam atau dengan bagian promotor yang di luar, karena sebenarnya seperti ini Mbak. Kenapa kita ngasih pembukaan rekening itu di Malaysia? Salah satunya adalah supaya kita mendapatkan customer baru di tempat pengiriman itu. Betul. Nah, jadi cara untuk menarik orang datang itu salah satunya dengan pembukaan rekening. Karena dia punya rekening, dia mau dong isi uang di rekening dia jadi sendiri. Kan jadi tidak logis ketika dia harus disyaratkan ngirim 3 kali dulu baru boleh. Iya kan? Oke. Nah, makanya di sana di Pineng itu Ria bukan Pak? Ada Ria juga di situ. Bukan yang paling besar katanya BRI Pineng itu. Plasid. Oh iya, itu Plasid. Ya, berarti Plasid harus Express. ditanyakan juga dengan Plasid ya. Jadi, itu betul tidak? Dari customer, dari nasabah juga mungkin datang ke sana untuk ditanyakan kembali apakah memang betul infonya seperti itu. Karena setahu saya tidak begitu. Karena untuk buka rekening itu orang belum pernah ngirim pun ya mau silakan gitu loh. Justru dengan seperti itu dia akan ngirim kan. Betul. Kenapa harus 3 kali gitu. Terus transferan atau juga setoran awal untuk membuka rekening Bang BRI berapa? Kalau setoran awal masuk rekening ya Mbak, ya, ini bukan biaya ya. Iya. Nah ini harus diluruskan, kadang orang mikirnya ini biaya nih, bayarnya berapa sih gitu. Sebenarnya kalau bayarnya itu 0 lah, nggak ada bayaran. Karena yang untuk setoran awal itu semuanya masuk ke rekening kita, ke rekening nasabah. Jadi itu jumlahnya RM100 biasanya. RM100 akan utuh masuk ke rekening BRI kita. RM100. Dikurangi biaya pengiriman biasanya ya. Kan ada yang tadi RM10, ada yang RM7. Dikurangi itu aja. Tapi khusus Ria untuk pertama itu justru gratis. Jadi RM100 itu utuh ya Pak ya, masuk ke rekening Bank BRI. Lalu kalau kita mau cek saldo itu bisa kan ya Bisa. Nah itu nanti yang keluarnya uangnya berupa ringgit atau rupiah yang tertera di displaynya. Ya ini juga yang banyak ditanyakan kawan-kawan ya. Jadi tabungan BRI itu kan tabungan Indonesia ya. Betul. Otomatis uang di dalamnya itu kan rupiah karena ini tabungan Indonesia. Jadi teman-teman datang menabung itu bawa ringgit, ditukar jadi rupiah, masuk ke rekening BRI. Nah, ketika mau ngecek misalnya di ATM-nya CIMB atau misalnya ATM-nya Allianz, itu karena ATM-nya Bank Malaysia, otomatis yang keluar dalam ringgit lagi. Kayak gitu. Jadi jangan kaget gitu loh. Kadang ada perbedaan nggak sih nanti misal ada ya? Betul, itu bagaimana itu juga sebenarnya gatal nih pasti mau banyak banyak pertanyaan. Kok jadi kurang karena gitu kan? banyak customer yang protes gitu loh. Betul. Pak, saya udah isi sekian ringgit pasti dong. Kok di sini segini? Nah, itu sebenarnya bukan karena uangnya hilang atau gimana, enggak. Tapi teman-teman harus pahami bahwa itu terkait dengan kurs atau nilai tukar. Jadi ketika teman menabung, anggaplah nabungnya di Ria ya.
masukkan duit ringgit 100 misalnya di RIA. Nah RIA rate-nya hari itu berapa Pak? Misalnya hari ini 290 misalnya. Nah kan kena konversi 290 kan, masuklah di rekeningnya misalnya sekian ratus ribu misalnya kan. Kita ambil 1 juta aja deh biar nggak susah gitu ya. 1 Kirim juta. misalnya kita masukin uang 290 ya. Ya, 290. Berarti 1 juta 1 dong. juta. Begitu kita cek ternyata bisa jadi kurang 285 gitu. Nah, kenapa? Karena rate-nya RIA itu nggak sama dengan rate yang dipakai di tempat ATM itu, bank itu. Oh, bisa gitu jadinya bisa. ya. Karena kan rate ini kan beda-beda, Mbak. Jangankan RIA dengan bank, sesama company remittance aja bisa berbeda-beda. Iya. Kayak gitu. Misalnya RIA dengan kayak remit itu bisa beda. beda. Oh, jadi kan partnernya ada 12 nih. Di antara 12 itu juga Beda-beda. beda-beda. Bukan kompetisi juga, Yang paling murah siapa? Teman-teman boleh bandingkan lah ya. Bandingkan sendiri ya kan. Itu Mbak Ika. Jadi ketika di ATM otomatis kita ngikutnya rate yang berlaku di ATM itu. Misalnya ATM-nya CIMB berarti ngikutnya rate-nya CIMB. Bukan Jadi rate yang tadi di RIA tadi. Bukan rate yang ngirim 290 jadi iya. 1 juta itu Betul. ya. Jadi dilihat juga banknya. Ya, tapi biasanya rate bank jauh lebih rendah dibandingin rate dari remittance, Mbak. Pasti ya. Biasanya begitu. Apalagi kalau banknya sekali ngecek kita ada potongan nggak itu? Untuk transaksi per transaksi itu Rp5.000. Kalau kita hanya ngecek aja tanpa ngambil? Ya biasanya Rp5.000. Oke, jadi jangan sering-sering ngecek dong jangan ya. juga. Karena bukan kenapa ya Mbak ya. Karena kita ini di luar negeri, setiap kali kita memasukkan kartu itu ada resiko loh. Ya tadi scammer yang tadi. Ada resiko scammer karena kita nggak tahu kan mana sih mesin ATM yang udah dipasangin alat, kita nggak tahu kan. Nggak tahu. Jadi semakin sering kita keluar masuk itu artinya kemungkinan resiko kita kena scam itu semakin besar. Makanya kita nggak pernah menyarankan kepada teman-teman untuk sering-sering pakai kartunya di sini karena itu tadi untuk melindungi. Jadi kalau mau tarik ya kalau urgent aja, kalau yang penting-penting aja. Gitu ya. Kalau mau cek saldo misalnya habis ngirim aja udah. Cuma kalau misalkan ada juga tuh yang hobi tuh, gua gatel gitu kan berapa ya duitnya berapa itu gitu ya. Jangan gitu karena kita ini di luar negeri, kita bukan di Indonesia kayak gitu. Jadi kita harus ada risiko lah, kita harus sadar ada risiko skimming di sini. Dan kalau kita ngeceknya melalui ATM yang ada di dalam bangunan bank, itu aman nggak begitu? kita nggak bisa jamin ya Mbak ya, karena kita nggak tahu iya apa yang udah terjadi ya. di mesin itu, kita kan nggak tahu kan. Walaupun ada CCTV segala macam, apalagi kita sebagai pihak, kita kan bank dari luar, jatuhnya kan kita dari luar negeri kan, dari Indonesia gitu. Kita nggak ada kontrol ke sana, nggak bisa seperti itu. Gitu. Nggak ada juga pengawasannya. Ada, jadi kalau nggak ada akses ke situ kan. ada resiko apa-apa ya nggak bisa juga kan mau nyalahin siapa dong. Betul. Oke. Kayak gitu. Dan ada nggak kan di Indonesia tuh kita punya aplikasi Bank BRI ya? Itu bisa dipakai nggak sih bisa, di Malaysia? kalau udah pernah daftar di Indonesia bisa pakai di sini. Oh bisa di sini. Bisa. BRI Mobile oke. namanya. BRI Mobile betul. Iya. Kalau tapi bukannya rekening BRI Malaysia gitu. Iya bisa. Bisa Caranya aktivasi dulu ke Indonesia. Aktivasi dulu di Indonesia. Jadi misalnya udah pernah bikin nih di Malaysia, terus lagi ada kesempatan pulang, datang aja ke mana-mana kantornya BRI, daftar internet banking sama Brimo namanya, BRI Mobile. Oke. Nanti pas kesini bisa dipakai. Oh, satu lagi Mbak Eka, ini penting juga saya bagaimana? sampaikan, yang permasalahan rate tadi, ketika dicek di ATM kok Ada perbedaan gitu kurang kan? gitu, kok kurang gitu kan, sebenarnya gitu. Itu hanya tampilan yang ditampilkan ya. Isi rekeningnya sendiri sebenarnya nggak berubah karena isinya kan rupiah. Oh, jadi tampilnya aja beda-beda, Iya. tapi uangnya tetap 1 juta. Itunya tetap segitu kan, rupiah kita. Gitu. Kalau dicek di rekening BRI-nya tetap 1 juta, Mbak. Begitu. Oke. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah uang saya hilang nih, nggak perlu khawatir. Pasti banyak itu kan protes kayak gitu. Banyak. Sebenarnya bukan protes tapi bertanya gitu. Bertanya dalam kepanikan. Kemana Iya, uang saya kok hilang ini gitu. Iya, betul. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu panik karena uang kita kan rupiah. Itu kan tampilannya aja. Karena kan kita Angka yang muncul di angka yang layarnya muncul. Karena kan gitu. kita pakai sistemnya bank Malaysia, sini kan. gitu. Jadi otomatis dia harus jadi ringgit keluarnya kayak gitu. Itu tapi bisa juga ditarik keluar uangnya ringgit juga bisa ya. Iya memang keluarnya akan ringgit. Kalau di sini ringgit, Pak. Oke. Keluarnya ringgit memang. Oke, ada penelpon berikutnya nih. Ini nelponnya nyampe miss call 3 kali. Apa ada penting banget ini mau ngubungin Bank BRI? Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam Mbak Ika. Iya, malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Mas?
dengan Mas Rudi di Kelang Lama. Oke, Mas Rudi, selamat bergabung bersama Bank BRI dan juga Ria Money Transfer. Silakan, apa yang ingin disampaikan? Aku mau Mas tanya. Rudi tadi di mana? Kelang Lama. Oh, di Kelang. Ingat loh, saya nggak ingat. Silakan, Mas. Aku mau tanya Mbak, aku dulu di Indonesia udah buka Bank BRI, buku tabungan sama ATM udah bawa ke sini. Kalau aku mau daftar mobile banking bisa nggak ya dari sini gitu? Oke, begitu aja. Oke, gitu aja. Terima kasih Mas Rudi yang ada di Kelang. Silakan nih Mas Diki. Tadi padahal sudah dijelaskan, Tit. Gimana? Jadi kalau untuk pendaftaran mobile banking atau internet banking memang untuk saat ini masih harus di Indonesia, Mbak. Tapi Karena download aja aplikasinya bisa gitu kan? bisa, ya, untuk aktivasinya kan belum, aktifnya belum. Buat gitu. gaya-gaya aja udah punya nih Iya, kalau BRI itu mah bisa. Mobile gitu kan. Mau gimana juga bisa. Kenapa harus masih di Indonesia? Karena pertama untuk transaksi internet banking itu kan dia harus ada layering security-nya ya. Jadi memang kita harus yakin betul dari pihak bank, yakin betul bahwa ini adalah orangnya. Jadi ada KYC-nya di situ. Dan nanti juga ada secara teknis kita harus gesek kartu segala macam kan, aktivasi nomor rekening, nomor HP-nya yang didaftarkan itu juga harus aktivasi. Jadi memang untuk saat ini harus dilakukan di Indonesia, di Malaysia belum bisa karena gitu. Oke, Karena jadi seperti tadi kan kita nggak ada cabang operasional full ya di Malaysia kayak gitu. Oke, jadi kalau download aja ya boleh gitu, tapi Boleh. untuk aktivasi nanti nunggu pulang Betul. gitu kan. Oke, Pak Andi, kalau di Ria Money Transfer ini yang di Pineng itu ada alamatnya nggak? Karena banyak loh pendengar-pendengar FB Rasa Radio ini di Pineng. Kalau alamat pastinya Bayan lepas ada. Bayan lepas. Iya, di Bayan Lepas ada di daerah dekat Yang di Bukit- dalam mall gitu ada Di nggak? dalam mall nggak ada, Mbak. Dia di seberang mall Bukit Jambul itu, bersebelahan dengan Maybank. Maybank oke. Bukit Jambul bersebelahan dengan Maybank itu ada salah satu kantor cabang kita di sana. Oke. Dan untuk tadi Mas Iwan yang pertama ya, untuk Mas Iwan, Ria Money Transfer ini salah satu partnernya BRI juga di Betul. Malaysia, dan kita bisa melayani pengiriman bukan cuma ke Indonesia, kita bisa ke 154 negara. Oh ya. Iya. Jadi seluruh dunia, gitu Dunia, ya. Mbak. Oh, keren banget loh ini. Dan kalau untuk ke Indonesia sekarang kita masih cuma bisa mengirim aja dari sini. Tapi kalau untuk contoh yang dari, kalau ada Mas Iwan tadi ada teman di Saudi ataupun di Spanyol, itu bisa. Kalau temannya ngirim duit dari Spanyol ke sini, Ke Malaysia? Bisa. Juga Ngirim bisa? aja bisa. Ih, keren. Ria Money ini ada di seluruh benua. Oh, ada di seluruh benua. Iya. Hebat. Ih, keren banget. Baik, penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Bapak? Dengan Pak Raden, Pak Raden, di mana, Pak? sekarang di Desa Pandan. Di Desa Pandan. Silakan, Pak. Apa yang ingin disampaikan dengan mau Bank tanya. BRI Malaysia? Oke, mau tanya Mbak Ika. Iya. Misalnya di kampung saya sudah buka rekening pakai KTP saya. Sampai sini mau buka lagi pakai KTP saya lagi, boleh tak? Oke, terus Tetap ada lagi ada. pertanyaan berikutnya? Oke, tak ada Mbak Ika. Oke, Makasih. terima kasih. Udah punya rekening Bank BRI, terus mungkin nggak dipakai atau nggak aktif gitu kalian. Nah, dia di sini mau buka lagi, bisa Boleh, nggak sih? boleh. Oh, boleh. Boleh aja. Dia tuh nggak jadi double data gitu ya? Nanti di sisi BRI walaupun dia pakai KTP yang sama, tapi kan identifikasinya beda. Jadi misalnya Mbak Ika punya nomor KTP-nya 1234556, dia nanti kelihatan rekening satunya, Mbak, rekening duanya, rekening tiganya. Oh, Gitu, ternyata. bisa ternyata Bisa, jadi ya. nggak terbatas satu orang itu satu rekening. Rekening, Nggak. tapi ternyata bisa banyak. Bisa. Karena kan ada orang tuh sebagian yang mau memisahkan ya antara uang gaji dengan uang tabungan. Terus dia mungkin bikin lagi uang buat Mungkin dia punya di rumah usahanya iya, jualan kue, mau gitu. dipisahin juga gitu. Betul. Oh, jadi satu orang itu maksimal boleh punya berapa rekening BRI? biasanya kalau udah 2 tuh pasti ditanyain sih. Oh. Kayak gitu. Ngapain sih nyampe punya 3, 4 gitu? Emang bisnisnya apa gitu kan? Iya. Baik, ada penelpon berikutnya. Selamat malam. Halo, selamat malam Mbak. Iya, dengan Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Mbak? Dengan Sulastri Octavia. Suaranya nggak jelas, Mbak. Dari Sulastri Octavia Mbak di Pulau Pineng. Facebooknya dikecilin dulu, Mbak Sulastri. Iya. Iya. Oh, suaranya nggak jelas ya Pak? Dengarnya dari handphone aja, jangan dari Facebook ya. Oh, iya ini dari handphone. Iya, oke. Silakan Mbak Sulastri, apa yang ingin ditanyakan ke Bank BRI ataupun Ria Money? Ini daripada BRI Bukit Jambul yang tadi ada orang bagi penerangan. Kalaunya di sini ada
Itu BRI Playseed Express. Yang mengatakan kalau BRI yang di Pulau Bali di Bukit Jambul ini dia mesti customer kita dulu, baru dia boleh buka rekening nih. Sebenarnya gini ya Mbak, di sini pengiriman haram banyak, so dia maksudnya pengiriman ilegal gitu. Oh ini jadi Mbak Sulastri ini yang bekerja di Playseed Pineng. Iya. Oh jadi mau klarifikasi. Oh iya. Boleh ya Mbak, boleh silakan sedikit Waktu aja. dan tempat dipersilakan, Silakan. Gini, jadi pengiriman ilegal, Pak Diki pun sudah pernah survei di sini. Pengiriman ilegal sangat banyak gitu, Mbak. Pengiriman ilegal lebih banyak daripada legal punya. Oke. Jadi kebanyakan customer kita Indonesia dia lebih support pengiriman yang tak ada lisensinya gitu, maksudnya surat izinnya gitu, karena memang perbandingan harga di mereka dengan kita RM2, RM3 seperti itulah. Oke. So kita Bank BRI Bukit Jambul Playseed yang ada di Bukit Jambul Kompleks ini, kita buat cadangan seperti macam ini. Kalau mereka customer kita, mereka boleh buka rekening dikarenakan ada alasannya juga. Memang sebelum ini kita belum ada info dengan Pak Diki karena kami memang menunggu kedatangan beliau ke sini gitu. Kita akan terangkan secara maksudnya secara detail sebelumnya. Tapi karena corona ini, karena masa corona ini kita tak boleh menceritakan secara detail. Jadi kita buat inisiatif seperti ini karena orang Indonesia kebanyakan kalau sudah dia buka buku tabungan di BRI Playseed, dia tak akan menabung di BRI Playseed, dia akan menabung di tempat pengiriman haram semua. Tapi masuknya ke rekening BRI dia gitu maksudnya? Iya, lepas itu kita kan di sini ada kerjasama dengan BRI, jadi kita cuma dapat transaction saja dari mereka, tapi mereka lepas itu mereka akan menabung di pengiriman haram. Tapi yang akan menanggung resiko BRI Playseed juga. Contohnya gini, kalau mereka tak boleh cek di Bank Malaysia, dia akan komplainnya ke BRI Playseed. BRI Playseed ya satu. Kedua, mereka kalau misalnya sampai di Indonesia pun, kalau mereka sudah mempergunakan uang semuanya pun, atau mereka mengirim uang di tempat haram yang tak masuk, mereka pun akan mengkomplain di BRI Playseed. Itu yang paling bahayanya. Jadi kalau mereka, saya ingin pastikan mereka yang ingin membuka rekening di BRI Playseed, saya pastikan customer yang pernah mengirim dari kami, karena setiap mereka mengirim atau menabung, mereka ada link sendiri yang mereka cek dari handphone sendiri gitu. Jadi Ibu Sulastri, tapi memang betul ya kalau ingin membuka rekening bahwa informasinya 3 kali kirim melalui Playseed dulu. Bukan 3 kali, bukan 3 kali. Maksudnya orang yang pernah sekali kah atau 2 kali pun boleh, sekali saja pun boleh lah. Gitu. Jadi yang kedua kali baru boleh buka rekening gitu ya? Bukan, kalau sudah pertama kali itu buka buku rekening, melakukan transaksi, baru kita boleh bukakan rekening. Baik, Bu. Kita ingin memastikan kalau terjadi sesuatu atau mereka sudah menabung, mereka boleh cek sendiri masukkah tak masuk seperti itu. Jadi saya mau menambahkan mereka keyakinan terhadap BRI Playseed di Pulau Pinang seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Sulastri, terima kasih atas ininya klarifikasinya ya. Itu tadi adalah menjawab langsung BRI Playseed yang tadi mungkin saya sedikit tambahkan. Ya, silakan. Memang kalau di Malaysia ini tantangannya adalah remittance ilegal. Mungkin Mbak Ika juga tahu ya. Yang dimaksud ilegal itu adalah pengiriman yang nggak punya license. Nggak punya license itu bisa yang di pinggir jalan ataupun pribadi. Di mana-mana gitu ada pribadi, ada pinggir jalan, ada kedai-kedai kayak gitu. Nah, kenapa ini jadi tantangan? Karena satu banyak yang sudah tertipu, jadi korban, menjadi korban. Gitu. Dan rata-rata ngadunya ke BRI. Itu dia. Jadi karena kita, masuk rekeningnya kan dianggapnya BRI. Betul. Kok nggak masuk BRI bertanggung jawab dong gitu. Kita menyalahkan nasabah atau enggak. Jadi ini bagian dari edukasi sebetulnya. Jadi kita mengedukasi bahwa kalau ingin aman, kirimannya selamat, uangnya utuh, digunakanlah tempat-tempat kiriman uang yang punya license, yang legal, yang agennya
dari agen resmi Bank BRI seperti itu. Mungkin itu yang dimaksud oleh teman kita tadi Mbak Sulastri yang ada di Pineng tadi seperti itu. Oke, ya itu memang juga mungkin hampir terjadi merata satu Malaysia kan ya, iya, betul. begini. Tapi dengan adanya Bank BRI atau juga dengan adanya partner resmi dari Bank BRI, tentunya pengiriman uang ini pasti akan seperti tema kita malam hari nih, kantong aman, hati tenang gitu. Dijamin uangnya masuk, terus juga pasti sampai ke kampung gitu kan dalam hitungan berapa menit? Langsung Otomatis instan gitu ya. kan ya. Jadi nggak usah nunggu-nunggu. Kalau resikonya tentu saja kalau menggunakan yang ilegal itu banyak, orangnya kabur, tiba-tiba kedainya tutup, atau juga lebih beresiko tinggi lagi kalau pakai yang pribadi. Iya, betul. Tiba-tiba WhatsApp-nya diblokir. Mau ngomong apa kan, dia mengiming-imingi sama saya aja nih lebih murah gitu kan. Ya memang lebih murah, tapi kalau ketipu Anda sendiri yang menanggung. Penelpon berikutnya, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Iya, dengan siapa Ibu? Saya dengan Yana. Yana, boleh nggak Facebooknya dikecilkan dulu? Oke, boleh. Oke, Mbak Yana di mana Mbak Yana? Saya daripada Johor. Di Johor. Baik, silakan. Apa yang ingin disampaikan kepada BRI Malaysia ataupun Ria Money Transfer? Oke, saya pekerja CBL Money Transfer, agennya BRI di Johor Pasir Gudang. Oh, oke. Jadi ini malah yang nelpon agen ya. Silakan Mbak Yana, bagaimana? Saya bekerja daripada CBL Money Transfer untuk Johor Baru di Pasir Gudang lah. Oke, silakan. Dan saya salah satu orang yang pernah membuka rekening untuk pada kawan-kawan yang untuk BRI lah. Oke. Lalu? Oke, sekarang mau tanya kepada Mas Diki ya. Saya belum pernah jumpa dengan Mas Diki, tapi Mas selalu Diki baru dengan dia. masuk ya ke Malaysia? Enggak, Mbak Yananya yang baru. Oh, Mbak Yananya yang baru. Duluan saya. Silakan Mbak Yana. Sekarang bikin salam Mas jadi Diki. Halo Kak Yana. Ya, salam kenal, baru tengok muka Mas Diki. Oke. Iya. Terus? Oke, tiap Mas hari Diki, saya mau komunikasi. tanya, Iya, anak-anak banyak yang tanya dengan saya, itu ATM debit Britama yang buka dengan saya itu boleh untuk guna pembayar macam beli McDonald ke Oke. Terus? Boleh diguna nggak itu untuk itu? Ada lagi nggak pertanyaan dari nasabah yang lain? Pertanyaan yang lain, untuk setakat ini BRI satu komplain anak-anak kawan-kawan lah. Untuk link banknya diorang susah sikit hanya CIMB Bank mereka yang bisa untuk cek dan saldo, yang lain bank kan macam MyBank dia kurang. Kalau boleh diperbanyak sedikit lah kerjasamanya. Oke. Baik, begitu saja Mbak Yana. Ya. Baik, terima kasih. Itu tadi juga salah satu partner resmi dari Bank BRI ya, yaitu CBL. CBL Money Transfer. Ternyata banyak juga yang membuka rekening Bank BRI melalui salah satu partner CBL. kita untuk membuka rekening juga ada di Malaka juga. Di Malaka juga di Johor Malaka Sentral, ya. terus di Johor dia ada di Pasir Gudang, ada di EcoSafe Senai. Jadi kalau ada teman-teman mau buka rekening boleh datang ke tempat-tempat yang tadi ya. Oke. Lalu bagaimana menjawab pertanyaan nasabah-nasabah yang di Johor? Yang pertama tadi apa ya? Yang pertama tadi bisa nggak bayar belanja online untuk bayar gitu. Sebenarnya mau gesek gitu ya. Mungkin mau bayar kayak beli belanja di kayak di Shopee, Lazada lah apa gitu. Kalau itu nggak bisa karena ini kan tabungan Indonesia ya. Kalau sementara kita kan di sini pakainya jaringannya Malaysia. Jadi memang kita nggak menyarankan untuk dipakai untuk di. Kalau mau dipakai bisa nggak sebenarnya? Enggak selalu bisa. Oh, enggak terkadang selalu dia bisa, tapi terkadang dia nggak bisa karena itu balik lagi ke jaringan. Karena kan perbedaan jaringan Indonesia dengan jaringannya Malaysia. Tapi kita sih selalu info kepada nasabah bahwa ini memang tidak bisa dipakai seperti itu. Jadi kita memang tidak pernah menginfokan kepada nasabah bahwa kartu ini bisa dipakai belanja debit kan, debit cardnya. Jadi kayak gitu ya Kak Yana ya, nggak bisa dipakai untuk belanja di online Indonesia. Karena memang balik lagi ke awal. Tujuannya tabungan BRI ini adalah untuk menabung, bukan untuk belanja-belanja. Betul. Gitu kan? Karena kalau belanja itu kan konsumtif ya. Kalau untuk konsumsi di Malaysia, kita sarankan pakainya Bank Malaysia. Tapi kalau untuk tabungan, untuk bekal dari tua atau nanti buat modal usaha di rumah, nah itulah tujuannya tabungan BRI. Nah ini bagaimana kan zaman-zaman pandemi gini kita mau lebih lebih manage keuangan kita, gaji segitu-segitu aja. Tapi katanya di rumah lebih hemat kata siapa? Emang lebih banyak belanja, makan terus gitu. Sebelum itu Mbak Ika, pertanyaan keduanya tadi. Iya. Oh iya benar, pertanyaan kedua banknya nih. Katanya biasanya cuma di CIMB gitu aja.
seperti yang pernah saya sebutkan tadi di awal, sebenarnya yang bisa itu banyak, kayak bisa DCMB bisa, Allianz bisa, UOB bisa, Public bisa, HSBC bisa, RHB bisa, kayak gitu. Jadi tinggal dicoba, dipilih aja mana yang terdekat dari lokasinya. Mungkin yang paling familiar dengan teman-teman mungkin CIMB ya, atau Maybank misalnya kayak gitu. Jadi yang tadi yang saya sebutkan listnya itu boleh, semuanya bisa boleh. Semuanya bisa sebenarnya ya. Oke, lalu bagaimana tadi, ada tips sedikit nggak mengenai cara supaya kita mengatur keuangan kita? Sebenarnya saya udah susun nih Mbak materinya. Udah susun, tapi acak-acakan kan ternyata. Enggak. Nggak cukup juga nih waktu ini lihatnya telepon, atau sedikit aja deh tips untuk kita semua nih mengatur keuangan di masa pandemi. Ringkas ya. Kalau dalam situasi pandemi kayak gini di mana tidak ada ketidakpastian seperti itu. Betul. Yang pertama teman-teman harus pahami bahwa keadaan sedang tidak normal. Itu dulu. Jadi jangan anggap kita berada di posisi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita ada ketidakpastian sekarang. Ekonomi lagi istilahnya gonjang-ganjing kayak gitu. Nah, jadi apa yang harus teman-teman lakukan supaya tetap kayak itu tadi, kantong aman, hati tenang. Yang pertama teman-teman harus evaluasi dulu penghasilan dan pengeluarannya teman-teman. Nah, itu penting Mbak Ika. Jadi kita harus tahu dulu pendapatan tetap kita berapa. Taruhlah misalnya satu bulan nih kita 1.500 gitu. Itu tetap atau tidak tetap? Tetap gitu. Tetap. Nah, jadi harus tahu dulu nih pendapatan tetapnya berapa, pendapatan tidak tetapnya berapa. Oke, itu kan beda. Yang lain ya. Kalau tidak tetap itu kayak kalau misalnya teman-teman kilang ada OT, ada bonus. Misalnya gaji pasti setiap bulan 1.500. Terus ada gitu. Tambahan lagi 500 gitu, jadi 2.000 satu bulan. Jadi tahu dulu pemasukannya berapa sebetulnya. Kedua, pengeluaran juga harus dihitung juga, harus tahu juga. Dilihat lagi, misalnya satu bulan itu pengeluaran tetapnya itu berapa. Pengeluaran tetap itu adalah pengeluaran yang pasti Mbak, kayak makan misalnya, atau misalnya sewa rumah, bayar listrik, bayar air, gitu ya, pulsa, kayak gitu, atau kiriman rutin ke orang rumah. Nah, itu kan pengeluaran tetap. Terus tahu dulu. Yang kedua, harus tahu juga pengeluaran tidak tetapnya. Biasanya nih tidak tetap yang lebih banyak ini. Nah, itu kan biasanya berhubungan dengan yang namanya gaya hidup. Konsumtif itu tadi. Konsumtivitas, nongkrong. Mungkin PKP lagi nggak bisa nongkrong ya, cuman beralih biasanya nih makan di rumah, belanja online. Yang tadinya nongkrong sekarang GrabFood, Foodpanda, atau belanja online. Nah, itu harus tahu dulu. Kayak gitu, harus dihitung dulu. Ketika udah tahu pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, itu jumlah aja. Match nggak? Enggak. Kurang Mbak ya. Match nggak? Ya kan? Kalau misalnya syukur-syukur match dan ada lebihan nih sisaan di penghasilan, itu bagus. Tapi kalau dari situ aja udah ketahuan ada minusnya, berarti selama ini uang yang minusnya itu dari mana? Nah, itu dulu. Dari mana, Mas? Ya saya nggak tahu. Terus. Ya mungkin bisa jadi dari donatur ya. Donatur tetapnya. Donatur tetap. Kemudian setelah kita identifikasi pengeluaran pemasukan, barulah kita susun yang namanya skala prioritas. Skala prioritas. Betul. Nah, apa yang harus kita prioritaskan dulu adalah pengeluaran tetap. Nah, yang setelah itu, yang kedua adalah setelah pengeluaran tetap kita harus sisihkan untuk tabungan. Untuk masa tua atau masa depan gitu ya maksudnya? Enggak, tabungan untuk jangka pendek dulu nih. Oh, jangka pendek. Iya, karena kan kita bicara lagi masa pandemi masa nggak jelas dan juga ketidakpastian. Kita harus ada punya dana darurat istilahnya. Jadi sederhananya misalnya dari penghasilan harus kita. ada dana darurat. Betul Mbak. Dana nggak terduga Mbak. Dana tak terduga itu. Sederhananya misalnya sakit, dari penghasilan kita total itu, anggaplah tiap bulan kita anggarkan 10%. Misalnya untuk dana darurat, untuk tabungan kayak gitu. Jadi itu dulu yang harus kita penuhin. Jadi pengeluaran tetap, terus dana darurat atau dana simpanan. Yang ketiga barulah yang namanya gaya hidup kalau masih sisa. Gitu loh. Jadi harus cek dulu. Kalau emang nggak sisa, berarti ya kita istilahnya puasa dulu lah sementara gitu. Gaya hidupnya ini puasa itu ya. Hidupnya Pak, bukan. Jadi ini kita harus yang pertama prioritas, kemudian juga dana tabungan, dana darurat, baru yang keempat gaya hidup. Baru gaya hidup seperti itu. Jadi bikin skala prioritas karena Mbak, kadang orang tuh kan prinsip hidupnya go with the flow, sering dengar. Yang penting hari ini aja lah, besok mah kita pikirin gitu. Gue lagi pengen ini nih beli. Cek ini masih ada duitnya beli. Terus besoknya mau makan ngutang. Nah, itu nggak bisa gitu, karena itu akan menjadi kebiasaan, apalagi di saat sekarang dengan keadaan pandemi ini itu akan berbahaya. Belum tentu bulan depan dia masih punya pekerjaan loh. Banyak loh yang ngadu ke saya itu sejak pandemi ini banyak Mbak. Kasihan. Maksudnya, Pak, saya mau tarik duit, kenapa?
ini saya nggak ada kerjaan gini-gini, banyak bahkan ada sampai butuh support dari kampung. Kebalik kan? Jadi dari sana ngirim ke sini. Betul, kan kebalik. Nah, saking segitunya keadaan sekarang gitu. Jadi teman-teman memang harus susun skala prioritas dulu untuk sekarang ini. Oke. Baik, kita ketemu penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Ika. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Ahmadi di Sarawak. Mas Ahmadi di Sarawak. Selamat bergabung Mas dengan BRI Malaysia dan juga Ria Money Transfer. Silakan. Saya mau tanya itu, kalau kita mau buka rekening BRI di Sarawak, itu di mana? Oke, lalu yang kedua? Terus itu yang kedua, kalau kita mau cek saldo di handphone, untuk istilahnya cek saldo saja di handphone seperti bisa atau internet enggak banking gitu ya? Bisakah? Oke, lalu cuman itu saja. Oke, Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam. Mas Ahmadi yang ada di Sarawak. Bagaimana Pak caranya untuk membuka rekening Bank BRI di Sarawak? Kalau untuk di Sarawaknya di mana dulu nih Mbak? Oh iya, Sarawak kan luas ya. Iya. Kalau untuk saat ini Ria, jadi kita bisa memfasilitasi teman-teman yang di Sarawak untuk pembukaan rekening. Kalau untuk di Kuching, kita itu ada di Jalan Kuchington Land District. Kita ada di Bintulu, Kuching, Miri, Sibu. Mudah begini deh, Pak siapa tadi Mbak? Pak Ahmadi. Pak Ahmadi, Google aja. Contoh di Bintulu ya posisinya, Ria Bintulu, itu akan keluar kok alamat kita. Kemudian yang kedua, mungkin yang ini juga kali ya, di tempat yang besarnya kan, kota besarnya di Sarawak itu Kuching gitu ya. Mungkin bisa kalau lagi jalan-jalan ke Kuching, dicari Ria Money Transfer gitu. Itu pasti keluar kok. Google aja, tulis Ria Kuching, itu akan keluar alamatnya. Langsung keluar alamatnya. Kemudian yang kedua Mas, bagaimana caranya kita mengecek sisa saldo melalui online? Itu tadi balik lagi ya, kayak pertanyaan pertama, kalau yang namanya internet banking atau mobile banking itu memang harus dicek dulu di Indonesia. Jadi kalau untuk sementara belum punya, paling ceknya lewat ATM aja. Oke, ngeceknya melalui ATM yang ada Mastercard-nya itu ya. Yang tadi saya sebut ada CIMB, Allianz, UOB, HSBC, RHB. Maybank kita belum. Jadi 4 ya? 4. Lebih. Oh, lebih. Oke. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Ika. Iya, dengan siapa ini Ibu? Ibu Yani Mbak Ika. Iya, Ibu Yani di mana Bu? Di Bayan Lepas. Apa yang ingin disampaikan? Saya ingin menanyakan saja kepada pengurus BRI, kalau BRI di sini kalau hilang kartunya macam mana ya? Oke. Mbak Ika. Sudah pernah buat? Sudah pernah buat hari itu di Bukit Jambul, tapi memang pelayanannya bagus. Tapi saya mau lebih pasti lagi gitu. Memang pelayanan di sana bagus. Itu promotor di sana yang orang Indonesianya pun bagus. Dia bagi tahu, terus paham. Kak Sulastri tadi. Tapi mau ngomong langsung gitu. Oke, silakan Mas Diki disapa langsung mau ngomong nih sama orang BRI. Siapa tadi Mbak siapa? Mbak Yani. Ya Mbak Yani. Kalau misalnya kartu hilang, itu kita bisa bantu untuk proses penggantian kartu baru. Cuma syaratnya adalah harus ada surat keterangan polis bahwa memang kartu itu hilang. Oke. Jadi kemudian mungkin ada yang bertanya kenapa sih harus ada surat gitu. Karena itu kan menyangkut finansial. Kartu ATM itu kan finansial. Jadi kalau misalnya Halo Mbak Yani. Iya, halo. Begitu aja. Itu aja saya mau ucapkan terima kasih kepada pengurus yang di Bukit Jambu. Lepas itu kepada yang Mbak Ika sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan saya pendapat saya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Mbak Yani yang ada di Bayan Lepas. Silakan dilanjutkan Mas. Mbak Ika dan Mbak Yani ya. Jadi harus ada surat keterangan hilang dulu dari polis untuk membuktikan bahwa memang kartu itu hilang. Kenapa harus ada surat kehilangan? Karena kartu itu kan menyangkut finansial. Itu takutnya bisa disalahgunakan pura-pura ngaku-ngaku gitu ya. Jadi itu sebagai dasar kami bahwa memang kartu itu hilang dan kita bisa memproses untuk penggantian kartu baru. Oke, kita boleh ke komentar kita tidak nih Mas? Sudah rame banget nih. Tuh, udah nggak habis. Saya nggak bisa bukanya dari. Kita baca pelan-pelan lah ya. Atau yang
yang langsung memberikan pernyataan atau juga pertanyaan atau juga sekedar hadir nggak dibaca ya. Tapi kalau pertanyaan nanti dibaca. Kemudian juga yang sudah share terima kasih. Kemudian juga yang bertanya nanti akan langsung dibacakan. Kemudian juga kalau ada testimoni nih nasabahnya Bank BRI yang menjadi pendengar FB Rasa Radio juga bisa ditulis di sini. Selamat malam Mbak Ika dan bapak-bapak Bank BRI Pulau Pineng hadir. Mau nanya cabangnya di Pineng di mana? Nah itu tadi. Tadi sudah ada di Bukit Jambul ada di Bukit ya. Jambul, ada DBN Lepas, ada Riamani, terus ada banyak CBL juga ada di Bukit Jambul. Oke. Kemudian juga jangan lupa di add nih atau juga di like, di follow FB-nya BRIFAS, BRI Fast Remittance. Di situ banyak sekali informasinya juga bisa dibaca-baca ya. Betul ya Mas ya. Tapi tadi saya lihat informasinya nggak update tuh. Terakhir posting tanggal berapa tuh? November kalau nggak salah. Mana? Yang terakhir di FB-nya BRIFAS. Oh gitu, iya. Kemudian juga kita baca lagi. Mungkin sekalian boleh dijelaskan juga Pak Andi, apa sih kegiatan-kegiatannya biasanya yang dilakukan oleh Ria Money Transfer dengan Bank BRI? Biasanya pihak Ria sebagai salah satu kontrapannya BRI, kita selalu, saya sama Pak Diki ya khususnya, kita selalu mensosialisasikan bahwa pengiriman itu harus lewat yang legal, jangan yang ilegal. Itu poin yang selalu kita selalu memberikan penyuluhan iya, juga gitu ya. Kita sampai masuk Mbak ke perkebunan sawit di Sabah sawah. Ada nggak Pak pengalaman yang sampai pernah cerita nangis-nangis ditipu gitu nggak karena pakai yang ilegal? Banyak sangat banyak sekali Mbak. Oh kasihan ya. Kenapa sih sebenarnya kok bisa sampai mereka itu memakai jasa yang ilegal ini? Mungkin buktinya dulu bagaimana? Bukan bukti ya. Kita membedakan. Satu faktor kedekatan dulu. Oh Mbak. iya, temen gitu ya. Ada teman atau misalnya rekan kerja. Jadi teman-temannya udah banyak ke situ, jadi dia ngikut. Oh, direkomendasikan. Ngikut Suatu aja. hari orang ini kabur, udah megang uang banyak. Atau dia lagi ada kebutuhan, Betul. tiba-tiba mungkin pakai dulu bentar nanti diganti kan gitu. Oh iya benar, bisa ada juga kayak begitu bisa ya. gitu kan. Jadi ternyata yang di sana, yang di Indonesia nunggu-nunggu terus Mana kan. duitnya, Nggak ada gitu. Kayak gitu. Itu banyak yang kayak gitu. Habis itu ada juga faktor dari mereka ngelihat rate-nya Mbak. Kadang-kadang yang di ilegal nih lebih murah. Contoh di yang resmi ya 290, yang di ilegal bisa 288 ataupun 287. 285 bahkan ya. Bahkan ada yang free ongkos lagi, yang ongkosnya nggak ada. Ada juga yang buat begitu. Mereka ya itu apa? Wah ini lebih murah nih, saya bisa save berapa ringgit ini per 1 jutanya. Nggak taunya menghilang. Nggak taunya ketipu. Iya. Memang di awal kelihatannya misalnya dia ngirim 2 juta, kan jadinya lebih hemat berapa tuh Pak? 30 ringgit ya. 30 ringgit. Taruhlah 30 ringgit lumayan nih bisa untuk makan gitu kan. Ternyata uangnya nggak sampai, cuman gara-gara 30 ringgit aja gitu. Ini ada pertanyaan, mesin ATM BRI benar ada yang di Malaysia? Apakah ada? Oh iya, kalau mesin ATM punya BRI itu nggak ada. Nggak ada ya. Yang ada yang itu tadi, yang bisa dipakai kartu BRI di sana kayak CIMB tadi, CIMB, Allianz, UOB, Public Bank, HSBC yang seperti itu. Oke. Ada juga nih semoga Bank BRI semakin sukses, kemudian juga bisa nukar ATM nggak? Bisa ya nggak tadi? Bisa ya. Nukarnya nukar karena expired gitu kan. Cuma kalau nukar dong. Iseng aja, tukar dong nih kayaknya nggak bagus warnanya gitu ya, nggak bisa. Saya mau yang warnanya yang baru. Ada bayar nggak sih Mas kalau tukar atau hilang gitu? Iya, kartu untuk dapat kartu baru ada biaya. Kalau untuk saat ini kita nggak ada pungut biaya untuk itu, Pak. Kemudian kalau pakai rekening Bank BRI itu ada biaya aktif apa namanya? Oh, adminnya iya. Gitu. Per bulan itu berapa sih? Semua produk tabungan bank pasti ada biaya adminnya. Betul. Kalau Cuman Bank kalau BRI, khusus untuk yang kita buka di Malaysia ini, karena ini didedikasikan untuk teman-teman PMI, jadi kita kasih kespesialan biaya adminnya rendah Mbak, cuma 3.500 per bulan. 3.500 1 ringgit. Iya. Oh jadi beda ya Mas ya. Bank BRI yang dibuka di luar negeri dengan di Indonesia. Betul. Kalau yang buka di Indonesia misalnya Beritama biasa, itu biaya adminnya bisa 12.500. Ya. Mahal kan waktu itu. Iya. Simpen Des juga kan kalau Simpen Des itu 6.000. 7.500 kayaknya. Beda dikit aja lah. Kemudian ya, gitu. di IPO apa bisa Pak buka rekening nih dari Loso Pujiono Pati?
Di Ipoh untuk saat ini memang kita belum ada operasional buka rekening, karena itu tadi sama kayak Kelantan, kita harus mencek dulu kesiapan partner kita, karena Kelantan dan Ipoh ini sejauh ini memang peminat untuk ininya agak Indonesianya agak kurang gitu Mbak, makanya kita belum fokus ke sana gitu. Yang kita fokuskan kayak yang di Pineng, Selangor, Sabah, Sarawak. Terus di Johor, Melaka kita juga membuka rekening melalui CBL yang tadi. Ini juga ada yang minta dipromosikan nih, CBL Money Transfer Johor Pasir Gudang. Udah dari tadi udah di-mention. Udah di-mention terus. BRI pilihanku, BRI tetap di hati. Kemudian Mbak Ika bagi dong baju BRI-nya. Minta aja. Kemudian baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, sudah masuk nih. Oke, baik, terima kasih. Dan di Melaka cabang apa nih? Mana? Ini yang di PIN. Ada yang nanya cabang ya di Melaka ya? Bukan, itu di bawah. Kita kan dari atas dulu nih. Yang di atas termarah. Kok komentarnya nggak dibacain? Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ika. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Desi. Akhirnya diangkat juga. Iya, bukan akhirnya diangkat juga. Akhirnya kamu nelpon juga. Desi di mana, Des? Ya ampun, udah bolak-balik nelfonnya. Kalau aku kan kenal, tapi ini mas-mas dan bapak-bapaknya nggak kenal. Salam kenal bapak-bapak ganteng. Silakan Desi untuk berbicara bersama Bank BRI dan juga Ria Money Transfer. Iya, untuk Bank BRI Bapak Diki ya. Iya, Mbak. Cuman mau nanya. Saya pernah mau ngirim, saya dari Aceh ya, dan kebetulan di sana BRI-nya syariah semua. Dan ketika saya kirim ya ke rekening BRI syariah itu, akhirnya saya kirim Jumat, akhirnya Senin saya dapat informasi ditolak. Oh, karena begitu yang menginformasikan siapa? Memang online. Oh, oke. Terus online, dan sampai rugi loh, sampai 500.000 ya kalau duit Indonesia. Seperti itu. Itu kenapa ya harus ada kode khusus kan untuk ke BRI syariah seperti itu? Bagaimana Mas Diki? Gak ada sih Mbak. Kalau kode khusus untuk BRI syariah itu gak ada Mbak. Jadi kalau dari kita mau kirim ke bank apapun ya bisa aja, nggak ada masalah, termasuk BRI syariah, dan tidak harus dipersyaratkan ada kode khusus apa-apa, nggak ada. Dan waktu itu gimana ininya? Dan satu lagi saya mau bertanya, itu yang menginformasikan online itu dari siapa? Apa gitu loh? Ya enggak, saya kan kerja di rumah ya, saya asisten rumah tangga dan minta tolong majikan untuk ngirim, dan emang semua kan transparan gitu, alhamdulillah majikan oke gitu. Jadi dia kirim online, transfer dari rekening gitu kan ke rekening BRI syariah di sana, seperti itu. Transfernya dari rekening Malaysia. Rekening Malaysia ya? Dari rekening Malaysia. Online gitu. Iya. Oh, itu bagaimana Mas? Mungkin majikannya punya aplikasi bank di handphonenya. Dia klik nama bank di Indonesia, ada BRI syariah gitu, mungkin nggak ada ya? Tuh nggak ada tuh. Nggak ada. Mbak Ika mungkin punya Maybank. Saya punya Maybank. Coba aja. Memang ada rekening Indonesia kan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Hanya untuk bank Malaysia aja. Iya. Coba mungkin Mbak Desi bisa tanya lagi sama majikannya. Nanti kalau apa misalnya isunya, gitu. Sudah ada jawabannya, mungkin nanti bisa menghubungi Pak Diki juga ya, Mas Diki, untuk bertanya lagi ya. Nggak gitu. Emang maksudnya emang seperti itu gitu. Karena kan kursnya itu berbeda. Kenapa rugi ya? Karena kursnya beda kan tiap hari ya kan. Makanya saya bilang sampai rugi seperti itu. Tapi kalau sampai 500.000 nggak mungkin dong. Kalau saya kirim ke rekening biasa Tapi kalau rugi kurs berarti transaksinya berhasil dong. Iya, kalau rugi tadi kan transaksinya nggak berhasil, jadi ada kurang jelas nih sebenarnya informasi yang kita dapat nih, kayak gitu. Karena kiriman online pun dari Malaysia ini nggak bisa Mbak ke Indonesia, nggak ada cara selain datang ke tempat pengiriman uang. Kalau online banking via Maybank, via CMB itu nggak bisa. Iya, tapi memang selalu seperti itu, emang selalu pengiriman uang yang menggunakan rekening sih, seperti itu. Bukan, maksudnya kalau dari online bank di Malaysia itu nggak bisa kirim langsung ke Indonesia, itu nggak bisa, Desi. Oh gitu ya? Iya. Buktinya bisa. Maksudnya saya pakai apa? Bank apa? Bukan syariah. Hah? Katanya nggak. Bank Malaysia apa yang dipakai untuk kirim langsung? Kalau bos kayaknya si AMB deh. Nah, nggak bisa. Nggak bisa si AMB itu langsung ke BRI gitu, nggak bisa Mbak. Kecuali kalau mungkin
ngirimnya datang langsung ke outlet. bank, ke outlet bank itu langsung, itu ada kemungkinan bisa, Mbak. Jadi ngirimnya pakai online atau langsung datang ke kantor majikannya? Online Mbak Ika, cuma online nggak sekali itu bisa. aja sih gagalnya. Karena yang udah-udah juga maksudnya terkirim gitu. Kalau saya kirim ke BRI biasa terkirim seperti itu. Mungkin nomornya kali. Mungkin ya. Ya udah, makasih Desi ya untuk Ini satu lagi Mbak apa Ika, lagi? boleh sedikit lagi. Kalau di Ria Iya. macam kalau Desi udah ada sih kartu Ria itu, memang Yang udah di Pucong berapa ya? kali ngirim. Iya di Pucong, Iya. di Giant Cintrara. Sebelah-sebelahnya IOI. Terus? Bukan di Subang, di Giant. Iya. Di Giant. Oke. Terus? Oke. Boleh buka itu karena di situ money charger seperti Money itu sih. charger, Oke. money changer. Money changer ya. Iya. Mbak Desi kalau mau buka rekening BRI bisa ke kantor cabang kita. Kalau yang di Giant itu agent kita. Itu cuma agent ya, belajar Kalau di kantor kalau cabang. kantor cabang kita di sebelahnya IOI itu ada Bank CMB kan. Berdekatan dari itu ada kantor cabang kita. Dan kebetulan di sana ada promotor Indonesianya, Mbak Ratih. Ratih namanya. Iya, dia bisa memfasilitasi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Ika, terima kasih. Baik, terima kasih Desi yang ada di Pucong. Kita lanjutkan lagi nih ya. Ada yang tanya, Kucing Sarawak hadir, semoga BRI tambah maju lancar. Selalu di Kucing Batu 7 ada cawangan. Ada cawangannya BRI tuh. Kemudian boleh buka rekening di MyRia. Ini maksudnya apa nih? Oh, mungkin dia bisa pernah membuka rekening di salah satu cabang Ria, Mbak. Wow, ganteng Bapak Andi katanya. Kemudian kalau di Subang ini Jaya, Usman ada di atas dikit. Plesit BRI iya. juga bisa ya, Bisa, gitu. bisa. Kemudian kalau di Subang Jaya Selangor partnernya di mana? Saya mau buka rekening. Nah, silakan Itu Mas. ada Ria di situ. Ada Ria juga ya. Kemudian Tinggal ketik aja di Google Ria Subang Jaya, gitu kan kelihatan. ada lagi yang nanya nih, kalau mau saya sudah buka rekening, kalau mau masukin duit dari Bank Malaysia bisa nggak? Gitu. Mungkin ini kayak Mbak Desi tadi ya. Jadi kalau misalnya pakai online nggak bisa, Nggak bisa. nggak ada muncul menu Bank Indonesia di internet bankingnya Bank Malaysia. Tapi kalau datang langsung ke teller, Itu datang ke bisa, kantornya Maybank misalnya, itu bisa. Bisa, memang. Cuman itu akan pakai sistemnya beda lagi. Beda lagi, itu akan makan waktu bisa sehari, 2 hari, bisa 3 hari bahkan. kayak gitu. Oke. Mungkin itu tadi yang dimaksud sama Mbak Desi. Saya juga kurang jelas sih nih gimana tadi nanyanya. Kemudian juga penelpon berikutnya. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Mas Anto lah. Mas Anto di mana, Mas? Setia Alam dong. Di Setia Alam. Silakan Mas Anto, apa yang ingin disampaikan kepada Bank BRI? Untuk Pak Diki BRI ya. Iya, silakan. BRI kalau yang di kawasan Shah Alam ada nggak Pak? Ada. Cawangan. Ada. Shah Alamnya di mana Pak ya? Di ini Pak, cari aja di kawasan Sri Muda. Iya. Riamani namanya Pak. Terus di situ di Sri Muda juga. Yang BRI-nya ada nggak Pak ya? Oh, itu kita di Malaysia kan memang partner semua Pak. Kalau kantor BRI enggak khusus BRI enggak ada. BRI sama Ria itu nggak ada bedanya satu company gitu ya? Satu company bukan, itu beda company tapi kita mitra kerjasama Pak dengan Ria ini. Di Sri Muda itu ada Ria, ada Placid juga, mitra kita juga ada Merchant Trade juga di situ. Pokoknya kalau ada logo Bank BRI di satu perusahaan tempat pengiriman uang, itu udah pasti ada BRI di situ deh gitu. Dan bisa buka rekening di situ. Bapak kalau mau kirim uang boleh di situ, mau buka rekening pun boleh di situ. Enggak Kak, saya mau tanya, saya sekarang di Setia Alam. Setia Alam kalau yang paling dekat di mana Pak ya? Nah, di Setia Alam di Setia mana Alam. tuh? Setia Alam ada. Kalau kita yang paling dekat di Shah Alam aja, di Sri Muda itu. Sri Kalau Muda Ria. Pak. Terdekat di Sri Alam Sri Muda. Taman Sri Muda Pak. Taman Sri Muda. Kemudian di sana juga ada promotor Indonesianya. Oke. Tapi satu saya mau tanya yang soal pembuatan rekening, pembukaan rekening. Itu betul lah yang kayak yang saya simak tadi kan, 1 kali pengiriman saya kirim uang ringgit Malaysia, kirim ke Indonesia, habis itu saya boleh buka rekening terus atau gimana? Oh enggak, itu hanya
berlaku di Pineng tadi Pak. Itu hanya kasus di Pineng. Kalau di tempat lain nggak ada. Bapak mau datang pertama kali datang pun boleh Pak, langsung buka rekening BRI gitu. Nggak kirim juga boleh. Nggak buka kirim aja juga ya. boleh, buka aja Pak, nggak ada masalah. Mau buka aja, nggak usah kirim ke apa? Boleh Pak, boleh. Boleh Pak. Lagi satu itu ada pemungutan biaya apa gratis? Gitu? Gratis Pak. Cuma ada tabungan pertama kali aja Pak. Jadi jangan salah paham bahwa syaratnya paspor dan KTP aja Pak yang masih aktif Pak ya. Paspor dan KTP. Betul. Contoh lah, paspornya nggak sama datanya. Paspor dengan KTP, tanggal lahirnya nggak sama, bisa apa nggak? Tapi nama dengan gambar semua. Oh, yang berbeda tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya berbeda. Sebab dulu mungkin kesalahan. Iya. Nanti kita kembalikan ke Bapak. Bapak mau pakai data di KTP atau pakai data di paspor? Bisa aja Pak, nggak ada masalah. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anto yang ada di Setia Alam. Ternyata bisa juga ya kalau datanya tanggal lahirnya beda. Kadang typo ya, yang di KTP atau di paspor kurang N atau Muhammad kurang M gitu. Itu boleh ya? Ya boleh. Jadi karena kita nanti kasih pilihan ke nasabahnya. Kita mau pakai datanya sesuai KTP atau sesuai paspor, terserahnya. KTP aja lah. Kalau KTP kan selalu sama, paspor gitu. beda-beda. Kadang ada juga nasabah yang milihnya paspor. Oh gaya. Ada juga. Cuma kita ingatkan nanti kalau misalnya ada pengurusan kartu ke BRI, data yang dipakai itu dibawa. Misalnya KTP nih, KTP-nya dibawa, atau paspornya yang dipakai, paspornya dibawa gitu. Jangan sampai hilang ya. Kemudian ada lagi nih yang selamat malam Mbak Mas, nanya untuk menjawab rasa penasaran saya saja, berapa sih nominal per bulan uang yang dikirim dari Brivas Remittance ke Indonesia dalam ringgit maupun rupiah? Masukan, mungkin di sini perlu juga deh dibikin semacam briling, sungguh sangat membantu kami untuk transaksi finansial apapun. Ya. Kalau berapa jumlah uang yang dikirim setiap bulan? Ya terserah lah itu. Bebas Pak. Bebas Pak. Itu nggak ada batasan. Bapak mau kirim berapapun. Minimalnya 100 ringgit gitu juga boleh ya? Juga minimal nggak ada minimal Pak. Nggak ada minimal ya, namanya uang-uang sendiri. Iya. Mau nabung aja. Nabung sendiri gitu kan. Cuman semakin banyak tabungan Anda, nantinya di Indonesia juga akan semakin banyak dong yang didapat. Kemudian kita baca lagi BRI pilihanku dan tetap di hatiku. Kemudian ini semua partner resminya pada promo sendiri bikin lapak ya. Iya, jadi ini udah pada JB. Kalau di forum-forum itu namanya JB nih, jual beli. Nah, ada yang nanya nih, suku bunganya berapa persen kalau nabung dari Pak Solihan? Kalau produk tabungan seperti ini bukan deposito ya Mbak. Betul. Ya. Nah biasanya kalau yang nanya suku bunga itu kan produk deposito. Memang ada nggak sih deposito? Ini di sini produknya kalau dari di sini Brivas belum. Kalau tabungan? Tabungan itu ya bunganya paling di bawah 1% atau 2% kayak gitu aja Mbak. Jangan mengharapkan bunga ya, udah pasti. Kecuali deposito mungkin itu memang ada bunga. Kecuali tabungannya juga besar kan. Misalnya nabungnya 100 juta, 200 juta per bulan gitu kan. Tapi kalau uang sebanyak itu ngapain nabung ya? Deposito lah ya gitu. Boleh. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak. Iya, dengan siapa ini Pak? Dengan Dani di Pak. Iya Pak Dani, silakan Pak. Oh iya, kebetulan saya baru nyimak. Ya, cuman pengen tahu aja apa itu hal-hal menarik apa yang menjadi tawaran Brivas Remittance dan Ria Remittance untuk pelanggan-pelanggannya. Terus hal-hal apa yang membedakan antara Brivas and Ria Remittance dengan remittance yang lain? Oke, gitu aja, baik. Terima kasih Pak Dani. Itu aja memang pertanyaannya, tapi jawabannya itu panjang loh. Simple. Boleh dipersingkat nggak? Kita udah 1 jam 33 menit loh. Udah lebih ya. Udah lebih. Silakan Mas, dipersingkat. Ya, yang pertama adalah karena kita ini layanan dari Bank BRI Pak. Mungkin Bapak tahu sekali reputasinya Bank BRI seperti apa, karena kita memang concern kepada nasabah-nasabah Indonesia yang ada di seluruh dunia. Jadi kita memang memberikan sistem yang terbaik untuk Bapak. Jadi dengan keunggulan bisa langsung sampai, nggak perlu tunggu macam-macam. Dan boleh ditanya Pak Andi ya, jadi kita memang kesalahan kirim atau misalnya uang nggak sampai itu nggak mungkin, boleh dikata nggak ada gitu. Kecil banget kemungkinannya. Bahkan ya. kita bisa antisipasi itu sebelum itu terjadi. Oke. Sistem kita bisa seperti itu. Misalnya salah kirim rekening, kita bisa kasih tahu bisa gitu cek ya. dulu. Oh ini nggak cocok nih gitu. Ini nggak cocok nih rekeningnya dengan namanya kayak gitu. Sistem kita bisa kayak gitu. Oh jadi nggak mungkin akan ada kesalahan gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua.
Apa tadi? Tadi bedanya apa sih dengan remittance lain? Istimewanya apa gitu dengan yang lain-lain? Istimewanya kayak gitu. Selain kita ngirim uang seperti itu, kita bisa melayani pembuka rekening juga, dan kita juga ada reward yang kayak mudik barang itu gratis, juga gitu. Dan kita juga selalu hadir untuk membantu keluhan Bapak. Jadi kita bukan cuma membukakan rekening setelah itu kita hilang, enggak. Kita ada apapun keluhan Bapak boleh WhatsApp ke nomor kita, nanti kita akan bantu seperti itu. Jadi after style ya, kalau istilah marketingnya after style-nya kita juga ngelayani di sini. Tetap akan dilayani dan juga dinaungi Iya, gitu. betul. Bapak apapun pertanyaannya akan dijawab. Terus juga ada rewardnya, bisa mudik bareng gratis. Ada juga nih sesuai tagline dari BRI, melayani dengan setulus hati. Semua staf sangat melayani dengan baik. Pelayanan yang diberikan sangat memuaskan dan juga terpercaya. Terima kasih BRI. Terima ini kasih, Mbak Lucy. ini testimoni ya. Sama masalah dengan sambungan tadi. Baik, rasanya waktu kita sudah kelebihan 34 menit nih. Telepon udah banyak, nggak akan habis-habis juga. Memang begini ya kalau sudah dibuka pertanyaan gitu dan sama-sama ngerasa wah ini bank gue banget nih di Indonesia. Udah Bank BRI, orang tuanya juga pasti punya, Pak D-nya dia punya, dianya punya, istrinya punya, semuanya punya. Jadi begitu Mas Diki datang ke sini pada nelpon semua deh. Tapi waktu kita juga durasinya terbatas. Ini ada 8 orang yang telepon. Kalau 2 tadi nggak, ini juga masih telepon bunyi terus. Yang Sulastri dan Yana tadi nggak kita kategorikan sebagai penelpon ya, karena merupakan salah satu partner resminya gitu. Nah, bagaimana nih mekanismenya kita untuk memilih dari komentar dan juga dari penelpon? Kalau komentar mungkin kita mesti baca lagi ya Mbak ya. Apa misalnya diumumkannya? Umumkannya menyusul bisa gitu. ya. Nanti Mas Diki bisa baca kan gitu. Nanti bisa langsung di di reply di situ. Ya. Anda mendapatkan hadiah, Anda mendapatkan gitu, hadiah. Gitu bisa tuh begitu. boleh. Kemudian untuk yang penelponnya nih kita ambil 5 ya berarti. Komen 5, Komen 5, penelpon 3. Oke, jadi kita ambil 3 nih. Kemudian dan juga hadiahnya grand prize-nya mana nih? Ditunjukkan dong, ditunjukkan. Nah, ini ditunjukkan ke kamera. Ini kameranya. Ini ada sebuah backpack dari Brivas Remittance. Ini bahannya tebel banget nih. Kalau untuk pulang kampung bisa bawa koper nih. Udah kayak koper. Keren banget itu. Mau daki gunung juga bisa. Iya, mau daki gunung bisa, mau untuk kemana-mana bisa, untuk kerja bisa, untuk pulang kampung bisa tuh. Keren banget, ada logonya Brivas Remittance, warnanya coklat. Oh, keren banget. Cuma satu tuh. Saya nggak dapat ya. Belakang layar. Oke, siapa yang akan mendapatkan pemenangnya? 3 orang penelpon dan juga 1 orang. Jadi kita ambil 4 ya dari penelpon ya. Jadi kita ada nomor 1 sampai 8, silakan dipilih. Karena saya kayaknya pertanyaan hampir sama sih semuanya gitu. Boleh saya lihat lagi Mbak? Boleh. Buat ngirimin topiknya. Oh, ininya aja ya. Nama-namanya aja. Dari 1 sampai 8. Kemudian juga siapakah yang akan mendapatkan? Ini dia. Ini keren banget loh ini. Iya. Ini yang pulsa dulu kali ya? Iya, yang pulsa dulu. 3 penelpon yang dapat pulsa. 3 penelpon pertama. 3 penelpon yang beruntung adalah. Ya, betul. 1 nomor 7 nih, Pak Anto Setia Alam. Oke. Kemudian 1. Setelah itu saya lupa sebenarnya. Ya, bukan nanya apa ya. Makanya ada angka 1 sampai 8, dipilih aja angkanya. Ya gitu aja kan Pak, ya dipilih aja angkanya. Pak Andi lah satu lagi nih. Pak Andi satu lagi Pak. Ini sudah kelang lama, udah yang jauh Mbak ya. Yang jauh. Yang dari Sarawak aja Mbak ya. Oke. Yang ketiga. Oh keren ya, dari Sarawak, benar. Oke, jadi yang mendapatkan pulsa adalah silakan Mas Diki, ada siapa saja? 3 orang. Pertama Pak Anto Setia Alam. Selamat. Kemudian yang kedua. Selamat Pak Anto. Yang kedua Pak Rudi di Kelang Lama. Oke. Terus Pak Ahmadi di Sarawak. Oke. Nah, yang ini dia nih, souvenir eksklusif dari BRI. Ih, keren loh ini nih. Nih. Karena saya anak kedua, saya pilih nomor 3. Gak nyambung. Pak Raden dari Desa Pandan. Ini Pak Raden. Selamat Pak Raden. Nanti dikirimin hadiahnya ya. Baik, terima kasih sekali atas informasinya yang sangat bermanfaat ini Pak Diki, Mas Diki, Pak Andi. Mudah-mudahan semakin banyak manfaatnya dan juga memang Bank BRI ini
melayani dengan setulus hati. Hari ini pertanyaannya juga walaupun sudah dibahas masih mau dijawab, itu karena setulus hati melayani nasabah-nasabahnya. Terima kasih juga Pak Andi dari Ria Money Transfer sudah memberikan informasi kepada kami walaupun masih banyak yang bertanya karena kita nggak bisa 10 jam ya live-nya ya. Capek nanti ngeladennya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Diki. Sama-sama Mbak Ika. Pak Andi, terima kasih atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di FB Rasa Radio Kuala Lumpur dan juga sudah memberikan hadiah juga nih untuk pendengar-pendengar FB Rasa Radio. Terima kasih sekali lagi. Semoga sukses untuk kita semua. Jaga kesehatan ya teman-teman yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.